Saudara, selamat sore. Ya, hari ini kita akan lihat mengenai tema Desiring the Kingdom. Boleh ada yang boleh klikin supaya laptop siapa yang dipakai ya? Ya, saudara, kita akan lihat mengenai tema Desiring the Kingdom. Kita menginginkan kerajaan Tuhan. Tentu kingdom yang dimaksud itu yang kita akan bahas adalah kerajaan Allah ya, kerajaan surga. Nah, ini yang kita mau lihat, gimana sih kita bisa memahami kerajaan surga, kenapa ini penting, kenapa menginginkan kerajaan itu sangat penting. Di dalam doa Bapa kami, salah satu tema yang jadi permohonan utama adalah supaya kerajaan Allah datang. Jadi datanglah kerajaanmu, itu kan satu permintaan yang sangat penting ya. Saudara tidak sedang diarahkan untuk meminta hal yang lain lebih dulu, tetapi lebih awal itu permintaannya adalah supaya kerajaan Allah datang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kenapa kerajaan Allah datang itu sangat penting? Ini jadi keinginan yang ditekankan di dalam doa yang Tuhan Yesus sendiri ajar. Dan kalau kita mau selidiki di dalam sejarah Israel, ternyata doa memohon kedatangan kerajaan Allah ini adalah salah satu doa wajib yang dipanjatkan dan biasanya diajarkan oleh para pemimpin agama kepada pengikutnya. Jadi rabi-rabi akan punya aliran tertentu yang mereka anut, dan biasanya mereka akan cari pengikut, ya, cari murid sebanyak mungkin. Dan salah satu yang akan membuat para murid itu menyukai rabi, ya mereka akan akan berpaut kepada rabi tertentu, itu adalah karena doa. Nah, biasanya kita akan pilih kebaktian, pengkhotbah atau gereja karena alasan-alasan tertentu. Nah, salah satu yang jadi alasan di dalam pemikiran dari para orang Yahudi adalah rabi yang doanya itu sangat menggerakkan. Nah, doa yang menggerakkan salah satunya adalah doa tentang kedatangan kerajaan Allah. Apa yang dimohon supaya jadi dalam permintaan supaya kerajaan Allah datang, ini yang mereka sebenarnya sangat tekankan. Nah, jadi kedatangan kerajaan itu tema yang sangat penting dan kita mau pelajari kenapa ini sesuatu yang harus kita inginkan juga. Kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan ini? Kalau kita lihat di dalam Injil misalnya, tema utama yang Yesus ajarkan itu adalah kerajaan. Bahkan kalimat awal yang dia tekankan di misalnya contoh Matius 4 adalah tentang kerajaan sudah datang atau sudah dekat, maka bertobatlah kamu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan ini, Tuhan Yesus juga mengatakan ini. Jadi ini merupakan pesan yang sangat penting ternyata, kerajaan datang. Nah, jadi kita akan bagi renungan ini di dalam dua bagian besar, dua utama. Yang pertama kita akan coba pahami kenapa kerajaan itu penting. Lalu bagian kedua adalah kita coba belajar bagaimana kita bisa menginginkan kerajaan itu, desiring the kingdom. Nah, pertama kita harus tahu dulu kenapa kerajaan itu penting tentunya. Nah, ini yang akan saya bahas lebih awal, baru nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, saudara, kerajaan itu sangat penting karena apa? Ada beberapa aspek, tapi pertama saya ingin membahas dulu tentang bagaimana cara kita memahami hidup. Ini penting ya, saudara, cara kita memahami hidup akan menentukan cara kita melihat kerajaan ini. Jadi kalau kita salah ngerti tentang apa itu hidup, kita juga akan tafsirkan kerajaan ini dengan cara yang salah. Sebenarnya kalau kita lihat atau saudara mungkin baca dari kitab suci atau dengar khotbah atau baca-baca buku yang bermutu, saudara akan sadar bahwa salah satu pesan utama Alkitab itu bukan memberikan banyak informasi baru. Saudara tidak menemukan di dalam Alkitab misalnya tentang bagaimana cara membesarkan anak. Nggak ada metodenya ya. Sepertinya Alkitab lupa bahas atau sengaja tidak bahas. Nah, tentu kita percaya itu sengaja tidak bahas ya, bukan lupa. Lalu misalnya metode cari pacar, ini kan ayat emas kalau ada ya, anak-anak muda akan sangat suka, ini jadi ayat hafalan tentunya. Atau metode menikah, atau bagaimana jadi suami yang baik, atau bagaimana jadi istri yang baik secara detail, secara metodologis. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa Alkitab itu memang buku yang tidak membahas hal-hal detail itu. Alkitab membahas hal yang berkait dengan iman dan cara ke surga misalnya. Tugas pendeta adalah untuk mendetailkannya, membuat metodenya jadi jelas dari Alkitab yang sangat abstrak. Itu tugasnya pendeta. Tapi kalau kita ikut tradisi reformasi, tugas hamba Tuhan bukan itu. Tugas hamba Tuhan justru makin mampu membawa orang ke dalam Alkitab. Bukan mampu mempreteli Alkitab lalu menjadikannya metode-metode. Menyenangkan loh dengar khotbah yang sangat penuh dengan tips dan trik. Apalagi kalau ada cheat code-nya gitu ya. Saudara bisa tahu bagaimana cara jalani hidup sukses dari Alkitab yang sudah dipreteli dan dijadikan metode dari pembahasan dari khotbah.
Nah, maka kalau saudara mau catat khotbah, saudara tentu akan catat metode-metodenya pasti. Begitu pendeta bilang, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi, bagaimana bekerja secara Kristen. Wah, langsung kita ambil bolpen kita dan catatan langsung tulis. Metode pertama, metode kedua, metode ketiga. Ini pasti akan kita sangat inginkan. Tapi ternyata bukan itu cara kerja dari kita. Jadi saudara, kita ini salah ngerti tentang diri kita salah ngerti tentang bagaimana kita belajar. Kita tidak dibangun dengan cara seperti itu. Sebenarnya banyak cara yang kita sudah jalankan secara natural, secara alamiah, yang kita nggak sadar. Misalnya kalau saudara melihat sebuah lukisan, atau jangan lukisan lah ya, sebuah gambar di atas sebuah kertas, saudara tidak sadar kalau pikiran saudara itu membaca segala sesuatu secara 3 dimensi. Misalnya kalau saudara pasti pernah lihat ya, ada satu garis yang ada 4 garis lain yang menuju keluar, dengan satu garis yang panjangnya sama dengan 4 garis lain yang menuju ke dalam. Jadi berbentuk seperti ada 2 panah, yang satu lagi berbentuk seperti panah terbalik, gitu kan. Lalu ditanya, garis mana yang paling panjang, lebih panjang mana? Orang akan otomatis jawab yang pertama lebih panjang, padahal enggak, garisnya sama panjang. Kenapa yang pertama kelihatan lebih panjang? Karena 2 garisnya menuju keluar, 4 garisnya menuju keluar. Saudara ngerti maksudnya? Saya nggak usah pakai whiteboard ya. Nanti kasihan Aufi kalau kita suruh keluarkan blackboard, kemudian saya gambar 2 garis lalu suruh mereka masukkan lagi. Atau mau suruh gitu aja? Enggak, mereka udah mulai protes, ganti kami nggak mau lagi melayani. Nah jadi saudara, kita mengatakan yang garis pertama lebih panjang. Kenapa? Karena tipuan mata kita bilang. Tapi mata kita akan protes, atau pikiran kita lah yang protes. Pikiran kita akan bilang, itu bukan tipuan. Kita memang didesain untuk melihat secara 3 dimensi. Itu desainnya kita. Jadi waktu saudara mengatakan ini kertas ya, cuma 2 dimensi. Pikiran kita akan mengatakan terserah, tapi saya punya insting untuk melihat secara 3 dimensi. Karena ini yang saya biasa lakukan waktu melihat segala sesuatu. Demikian juga dengan cara kita memandang hidup sebenarnya. Ada cara, kalau kita mau bagi, saya akan bagikan, ada layer yang kita nggak sadar kita miliki. Nah itu sebabnya ketika saudara dengar khotbah, saudara tidak sedang menambah informasi, karena itu nggak berguna kalau cara berpikir kita nggak berubah. Di persekutuan wilayah dan juga di pembinaan sekolah minggu, saya mengatakan kepada guru sekolah minggu, saya nggak tahu saudara ikut wilayah atau enggak. Mungkin pemuda wilayahnya di sini ya, karena kita space-nya bukan tempat tetapi usia. Oke lah, maka saya bagikan di sini. Jadi di dalam khotbah itu saya mengambil pengertian pendidikan dari Calvin. Apa sih tujuan pendidikan? Nah ini kalau ditanya, jawabannya akan beragam. Manusia akan jawab dengan cara yang beragam sekali. Apa tujuan pendidikan? Oh dapat pengetahuan, oh lulus supaya bisa kerja, banyak lah. Tapi Calvin menjawab pendidikan atau bahkan pembentukan rohani atau bergereja apapun, tujuan utamanya adalah mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu menjadi yang mau dikejar. Hidup kita ditujukan untuk kenal Dia. Sedangkan kita kan punya cara berpikir terbalik, kita mengenal Tuhan supaya bisa yang lain. Aku ingin kenal Tuhan supaya kuliahnya bisa baik. Mungkin gak tentu jelek motivasinya. Saya ingin tahu bagaimana jadi berkat di kantor saya. Saya mau jadi berkat Tuhan, maka saya mau belajar mengenal Tuhan supaya jadi berkat. Padahal itu salah. Harusnya saudara belajar jadi berkat supaya kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu jadi tujuan utama. Jadi tujuan utamanya adalah kenal Tuhan, bukan mengenal Tuhan kita pakai untuk hal yang lain meskipun itu baik. Misalnya saudara mengatakan, saya capek hidup dalam dosa, saya mau hidup suci. Bagaimana cara hidup suci? Mengenal Tuhan, makin kenal makin hidup suci. Ya nggak salah sih, tapi saudara harus jadikan mengenal Tuhan tujuan utama. Kenapa kenal Tuhan? Supaya hidup suci. Kenapa hidup suci? Supaya makin kenal Tuhan. Jadi kalau ujung pencarian kita dalam hidup itu bukan mengenal Tuhan, kita bersalah. Salah arah. Garis finishnya nggak tepat. Nah ini cara berpikir loh, ini bukan informasi tambahan kan. Ini sesuatu yang akan merombak cara saudara berpikir, bukan sesuatu yang memberikan kepada saudara informasi baru. Saudara sadar, oh ini yang saya perlu. Nah kalau saudara merasa, iya benar ini yang saya perlu. Berarti saudara sudah mulai get the point. Bahwa khotbah itu bukan tentang menambah informasi, tetapi khotbah itu tentang merubah cara berpikir. Dan kita ini lumayan keras kepala. Bahkan di antara saudara yang paling nurut sama teman pun, sebenarnya saudara keras kepala. Hanya saudara kurang ngotot menunjukkan kekerasan kepala saudara. Akan ada saat, kenapa ada yang keras kepala di sini? Ada suara. Akan ada saat di mana saudara akhirnya menyerah untuk terus-menerus mengalah dan jadi keras kepala dalam satu waktu. Pernah ketemu dengan orang yang apapun oke, tiba-tiba dia jadi galak. Nah, ini adalah masa dia sudah melewati tahap bertahannya. Akhirnya kekerasan kepalanya jadi kelihatan. Misalnya kalau di ruangan ini yang paling keras kepala siapa misalnya?
pasti saudara akan sulit menjawab yang paling keras kepala itu misalnya Victor. Ini contoh ya, Victor maaf. Jadi contoh lagi. Victor itu bukan tipe orang keras kepala, dia sangat ingin, bukan sangat ingin lah, sangat mampu mendengarkan usul orang lain. Tapi mungkin nggak saudara akan menemukan Victor yang tiba-tiba ngamuk. Sudah, enough is enough. Cukup itu cukup, gitu kalau ikut Kapin. Enough is enough. Saya nggak mau lagi nurut sama orang. Sekarang saya punya pendirian begini. Saya mau nyatakan. Tiba-tiba dia ngotot. Saya nggak tahu ya apakah Victor pernah ngamuk seperti itu atau enggak. Tapi kita semua punya momen itulah. Momen kita ngamuk mengatakan saya sudah bosan ikut orang. Atau saya sudah bosan dipaksa untuk mengikuti kehendak orang lain. Ini yang saya mau. Nah itu keras kepalanya kita. Kita keras kepala banget sebenarnya. Cuma kita lumayan rendah hati sehingga kita sembunyikan keras kepalanya. Lalu menunjukkan kepala cair atau apapun namanya lah. Untuk menggantikan kekerasan kepala itu. Nah gimana cara supaya keras kepala atau keras hati kita dirubah? Dibentuk. Dibentuk dengan dipapar atau bukan cuma dibentuk ya, tapi dipertumbuhkan. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, metafora yang dipakai bukan cuma ada tanah liat dibentuk. Metafora yang Tuhan Yesus pakai juga adalah tanaman yang bertumbuh. Atau anggur yang dipotong cabangnya supaya berbuah banyak. Nah ini kan perlu waktu. Saudara nggak mungkin lihat ada orang yang membuat karya dari tanah liat yang tiba-tiba dia tinju-tinju tiba-tiba jadi. Enggak, perlu waktu. Perlu disentuh berkali-kali dengan tangannya. Kemudian saudara lihat juga tukang kebun yang berusaha untuk menanam atau mempertumbuhkan tanaman. Ya dia nggak cuma satu kali selesai. Dia akan lakukan hal yang sama berulang-ulang supaya tamannya mulai terbentuk. Demikian juga ahli tanah liat akan melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang sampai tanah liatnya terbentuk. Demikian juga saudara. Saudara akan dengar khotbah yang berulang-ulang. Dan ini bukan excuse karena Bapak pengkhotbah bahannya terbatas jadi berulang-ulang. Kita tinggal mengulangi bahan yang kemarin supaya saya lebih gampang hidupnya gitu, lebih ringan. Enggak. Tapi memang kita perlu dibentuk terus. Nah pembentukan ini yang akhirnya pada saat yang tepat akan membuat kita sadar. Selama ini yang salah dari saya adalah cara pandang, bukan informasi. Makanya kalau kita bilang, oh orang reform itu sering dengar khotbah, pasti informasinya sudah banyak. It got nothing to do with informations. Ini nggak ada kaitan dengan informasi, ini ada kaitan dengan pembentukan cara berpikir. Nah maka saudara untuk melihat hidup, kita perlu mengetahui bahwa hidup itu di paling utama itu ada 3 unsur yang sangat penting dari hidup manusia, siapapun, orang Kristen atau bukan. Unsur yang pertama itu iman. Nah ini sesuatu yang Alkitab bahas. Iman adalah hal yang paling utama, yang membuat kebenaran menjadi sesuatu yang Tuhan perhitungkan. Abraham dibenarkan. Ini kalau pakai bahasa Latin yang dipopulerkan Luther itu reputare. Tuhan memperhitungkan Abraham sebagai orang benar. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan, iman. Nah jadi Tuhan memperhitungkan, Tuhan memberikan identitas, Tuhan menyatakan siapa seseorang. Bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tapi berdasarkan iman. Iman itu sangat inti. Kenapa? Karena di dalam iman, saudara akan menyadari bahwa manusia menjadi manusia karena Tuhan. Ini definisi yang singkatnya ya. Kalau mau digali ada banyak sekali penjelasan tentang iman. Tapi intinya adalah iman itu adalah saat di mana saudara sadar bahwa manusia itu menjadi manusia karena Tuhan, bukan karena yang lain. Jadi saudara mau berserah kepada pembentukan Tuhan. Saudara mulai menyadari pentingnya melibatkan Tuhan secara menjadikan dia utama dibandingkan hal yang lain. Ini momen krusial beriman. Ini kalau saya mau pakai contoh itu seperti ikan yang nyadar pentingnya air. Saya nggak tahu ya psikologi ikan, tapi anggaplah kita meletakkan diri kita di dalam seekor ikan. Ikan ada di air dan dia sombong sekali, dia mengatakan saya nggak perlu apapun. Saya bisa bertahan tanpa apapun. Lalu dia diperkenalkan tentang sesuatu yang namanya air sama temannya. Temannya mengatakan, pernahkah engkau dengar tentang air? Lalu ini ikan biasa ya, bukan mudskipper. Saudara tahu mudskipper ya? Yang bisa ke darat, bisa manjat pohon bahkan. Ini bukan ikan itu. Saudara kalau mengatakan, Pak saya punya pengertian ada ikan yang bisa manjat pohon. Sudahlah itu lain. Dan harap jangan googling sekarang dengar khotbah dulu. Dengar gini saudara langsung google, ikan yang manjat pohon, saya pengen tahu. Saya kira cuma monyet. Nanti saudara cari ikan yang manjat pohon, dapatnya monyet yang berenang. Ini jadi pertukaran yang seimbang. Nah saudara, kalau ikan yang satu bilang ke temannya, pernahkah engkau mendengar tentang air? Ini PI-nya ikan. Lalu ikan yang satu dengar dan mengatakan, enggak pernah saya mendengar apa itu air. Apa itu air? Tolong jelaskan. Kira-kira ikan yang satu akan jelaskan apa? Kalau saudara jadi ikan yang satu, jelaskan ke ikan skeptis, ateistik, agnostik ini gimana ya? Ada yang mau kasih pendapat? Yong mungkin? Kalau kamu jadi ikan yang penginjilan itu, saya jadi ikan yang kurang mikir itu. Kamu mengatakan, apakah engkau pernah mendengar tentang air? Saya kaget. Apa itu air, Yong?
Coba jelaskan. Ngomong apa? Ayo dong, PI dong. Kalau kamu nggak ada air, mati. Saya hidup meskipun nggak ada air. Nah, Yong akan tepok jidat atau apapun itu yang ada di atas ikan. Kalau lohan lebih gede gitu ya. Langsung mengatakan, kamu lagi di dalam air. Kok bisa-bisanya kamu bilang saya nggak perlu air, buktinya saya hidup. Lu gila ya? Kira-kira gitu yang akan dia jawab. Gitu ya. Kamu bilang saya gila. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ikan yang satu itu akan stres cara menjelaskan air. Kita ini lagi di dalam air. Ikan yang satu bilang, saya nggak lihat apa-apa. Saya cuma lihat ada kotoran melayang-layang, saya nggak lihat ada air. Apa itu air? Saya nggak ngerti apa itu air. Yang kamu hisap itu air. Susah jelaskannya. Nah saudara, orang beriman adalah orang yang tiba-tiba sadar, oh air. Oh ini semua air. Oh ini yang bikin saya hidup. Nah itu kira-kira momen beriman. Nah momen beriman saudara harusnya ke situ. Saudara jadi sadar, oh Tuhan toh yang bikin hidup. Oh Tuhan yang mengerjakan kebaikan. Oh Tuhan yang membuat rancangan bagi semua manusia. Nah ini momen krusialnya, itu iman. Nah saudara perlu itu dalam hidup, karena kalau tidak, saudara akan menggantikan pengenalan akan Allah dengan yang lain. Dengan kata lain, saudara tidak punya iman, dan iman menjadi sesuatu yang sangat dasar bagi hidup. Di dalam surat Ibrani pasal 11 dikatakan, orang yang beriman, dia akan hidup di tengah-tengah tanah yang bukan milik dia. Hidup seolah-olah tidak punya apa-apa. Itu kalimat sangat sangat besar sekali artinya, sangat ekstrim. Karena surat Ibrani mengatakan orang-orang beriman di dalam perjanjian lama itu seperti orang yang tidak punya apa-apa di bumi ini. Kamu tinggal di mana? Suddenly mereka sadar, nggak tahu. Ini mungkin yang akan dijawab Abraham kalau ditanya waktu dia sudah sampai di tanah Kanan. Abraham, kamu dari mana? Dari tanah Mesopotamia. Lalu di sini tinggal di mana? Ya di sini. Emang ini tanahmu? Ya bukan sih. Kamu bisa diusir loh dari sini. Saudara bayangkan ya, Abraham itu bukan datang dari Mesopotamia ke tanah Kanaan hanya dengan berapa kelompok orang. Seperti saudara datang ke sini dengan cuma berapa rombongan, 3, 4, 5. Abraham datang dengan ratusan orang yang mempunyai domba, ternak, sapi yang banyak sekali. Kehadiran mereka itu potensi mengganggu penduduk lokal. Sehingga mereka bisa diusir kapanpun. Dan Tuhan suruh Abraham tinggal di tanah dengan status kayak begini. Kira-kira gimana perasaannya ya? Jadi saya tinggal di mana? Ya di sini. Loh, ini tanahmu? Bukan sih. Kalau umpama yang punya tanah usir bagaimana? Ya udah kami pindah. Lalu kalau di tempat baru diusir lagi, ya pindah lagi. Sampai kapan? Sampai cari tanah di mana bisa ada IMB? Nggak bisa. Tanah satu-satunya yang akhirnya Abraham miliki adalah tanah yang dia beli setelah Sarah mati. Dia perlu tanah untuk kuburkan istrinya. Jadi bayangkan ya, mereka tidak punya tempat tinggal, kata surat Ibrani. Mereka tidak punya tempat. Mereka berjalan kemanapun tanpa ada tempat. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka sadar pemberi tempat itu Tuhan. Dan cuma masalah waktu sih, suatu saat saya akan punya tanah yang Tuhan berikan dari surga. Ini namanya iman ya, menyadari kalau Tuhan atur semuanya. Loh kamu nggak ada tanah? Ya tahu, tapi nanti Tuhan akan atur lah. Itu namanya iman. Nah jadi saudara, kalau ini nggak ada, orang akan gantikan pengharapan bisa hidup dan ditopang itu dengan apa ya? Apa yang bisa menopang hidup manusia? Nggak ada. Karena apapun yang manusia pakai untuk menggantikan Tuhan, akan menopang hidup kita tanpa cinta. Saudara pernah makan itu apa namanya? Granola ya? Yang dibuat dengan cinta. Saya lihat itu jadi mau muntahin lagi keluar. Saya nggak terlalu perlu cintanya dia, tapi oke lah, ini kalimat yang bagus ya. Jadi katanya dibuat dengan cinta, tapi tentu siapapun saya nggak terlalu dipedulikan oleh yang buat itu kan. Kalau saya perkenalkan diri sebagai, akulah orang yang engkau cintai, karena aku membeli produkmu. Dia bilang, keep buying, itu aja yang saya mau. Kamu tetap membeli. Nah saudara, Tuhan membuat segala sesuatu dengan kasih. Dan Tuhan memelihara kita dengan kasih. Dan kalau itu diganti, saudara kira-kira mau ganti dengan apa? Oh yang pelihara hidup saya adalah perusahaan saya. Ya jujurlah, perusahaan saudara nggak akan mencintai saudara seperti Tuhan. Dia rela mati bagimu by the way. Nah jadi saudara nggak akan punya pengganti Tuhan. Nggak ada yang akan pelihara hidup saudara dengan kasih. Kasih yang rela berkorban bahkan. Kalau begitu orang yang tidak beriman sedang kehilangan aspek utama dari hidup. Yaitu beriman bahwa ada pribadi yang agung, yang rela mencintai kita dan memberikan segalanya untuk menopang hidup kita. Dengan cara dia, bukan cara kita. Cara dia kadang-kadang ya tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Cara dia kadang-kadang pembuangan ke Babel. Cara dia kadang-kadang pembangunan bait suci di tengah-tengah impitan musuh. Cara dia kadang-kadang salib. Kita nggak ngerti cara dia loh. Kok salib? Sang anak Allah datang ke dalam dunia dan dia disalib.
Tapi ini Tuhan pakai. Jadi Tuhan nggak pernah gagal memakai apa yang dia rencanakan untuk kebaikan. Nah ini nggak bisa digantikan. Jadi saudara, aspek pertama yang harus kita pahami adalah manusia perlu beriman. Manusia didesain untuk beriman. Manusia diciptakan Tuhan untuk mempunyai inner self yang merasa tenang karena beriman. Nah kalau iman nggak ada, saya nggak ngerti gimana orang bisa hidup. Saudara, saya lupa ya, ada satu pengarang Kristen yang tulis buku yang di dalam pengantarnya mengatakan, saya ini orang yang kurang beriman untuk jadi ateis. Saya nggak berani jadi ateis, terlalu berani nekat langkah itu gitu ya. Saya kurang kekuatan untuk jadi ateis, karena ya jadi ateis itu imannya tangguh. Berani mengatakan nggak ada yang pelihara saya, dan berjalan seolah-olah ada yang pelihara, itu benar-benar mujizat, miraculous. Jadi kalau orang ateis bilang, saya nggak percaya mujizat, saudara senyum ke dia dan mengatakan, engkaulah mujizat bagi saya, gitu ya. You are a miracle, gitu ya. Kenapa? Karena lu nekat hidup tanpa iman dan seolah-olah kamu bisa ditopang hidupnya. Nah ini pertama, saudara perlu iman. Lalu yang kedua, saudara perlu kekayaan hidup sekarang. Saudara perlu jadi orang kaya. Wih. Ruth langsung senang, langsung lihat sini. Ini gimana Pak? Ini kayaknya tema yang kayaknya kita luput bahas ya. Saudara dan saya perlu jadi orang kaya. Nah kaya itu bukan cuma kaya karena banyak uang, tapi kaya karena banyak perspektif tentang kemanusiaan. Saudara tahu kenapa manusia itu penting? Menjadi manusia itu sangat agung karena ada banyak perspektif. Ada banyak sudut pandang. Nah maka waktu saudara mengatakan saya mau menikmati hidup, makin kaya perspektif saudara tentang kemanusiaan, saudara akan makin kaya hidupnya. Nah ini makanya saya sangat membanggakan RMCI. Atau kalau versi internasionalnya RMCI. Kenapa? Karena saudara datang ke sana, saudara akan menikmati kekayaan menjadi manusia. Ada banyak simbol-simbol kelimpahan. Saudara masuk dan lihat meriam. Bayangkan ya, ada meriam loh. Ada aspek militer dari kemanusiaan. Dan itu diperlukan kan. Ini bukan mengada-ngada untuk membela RMCI ya. Lalu berjalan sedikit sudah lihat ada patung buaya. Nah sampai sekarang saya belum terlalu bisa nangkep apa kira-kira perspektifnya buaya. Yang pasti bukan buaya darat. Apapun itu saya masih kurang tahu. Tapi ya bisa dipahami dengan banyak aspek lah. Saudara langsung lihat ini gereja atau bangunan kompleks Kristen. Yang luar biasa unik. Ada banyak kekayaan dibagikan. Lalu saudara jalan lagi melewati meriam. Ini asumsi saudara luput dari tembakan meriam. Maka saudara akan masuk ke aula simfonia. Salah satu tempat yang terindah di Indonesia dan mungkin di dunia bahkan. Dan saudara sadar ini ada gereja yang memperkenalkan kepada saya sebuah gedung yang cantik begini. Gunanya apa ya? Saudara belum menyadari cantiknya gedung itu sampai saudara dengar konser di situ. Ini gereja kan, kenapa harus ada begini-beginian? Ini perlu berapa banyak uang? Kenapa harus ada? Supaya saudara menjadi manusia yang banyak perspektif, limpah. Kemudian keluar dari situ, nyebrang ke gedung yang tinggi itu, saudara menemukan ada universitas. Kenapa ada universitas di sini? Ternyata manusia perlu higher learning juga. Lalu naik ke atas ada, saya lupa apa aja, tapi ya ada museum akhirnya di situ. Saudara bisa menikmati sejarah kemanusiaan di dalam hasil karya yang membuat saudara kagum akan masa lalu. Sehingga saudara jadi orang yang rendah hati. Rendah hati menyadari bahwa zamanku bukan segalanya. Itu ini ya, satu kelimpahan dari orang yang belajar sejarah dan kesempitan dari orang modern yang cuma tahu zaman sekarang. Dia sempit, dia cuma tahu zaman sekarang yang bagus. Dia nggak tahu bahwa manusia zaman dulu pernah menghasilkan apa. Jadi kita diajar untuk lintas zaman. Lalu saudara jalan lagi, saudara menemukan ada banyak aspek, ada banyak hal, ada banyak yang membuat kita mengerti manusia itu nggak simple, nggak membosankan, ada begitu banyak aspek. Nah makin kaya kita memahami aspek hidup kita akan makin penuh dengan kesadaran bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa. Nah saudara jangan jadi orang sempit ya. Kalau saudara mau belajar teologi misalnya, saudara punya komitmen teologi kepada satu orang teolog, lalu cuma satu teolog itu saja yang saudara kagumi, saudara sembah, saudara pahami, saudara pelajari. Engkau akan miskin secara teologi. Mari punya keluasan, ya jangan terlalu luas juga akhirnya sampai Sai Baba pun saudara pelajari. Lalu mengatakan ada tema penting di dalam ajaran Sai Baba. Kalau lu nggak kenal siapa nggak usah di Google lagi. Nah jadi saudara, saya nggak bilang kita mau jadi orang yang tanpa sensor atau tanpa memilah mana benar mana salah atau memilah mana berguna mana tidak. Tapi yang berguna itu ada banyak, mari pelajari. Nah ini yang kedua ya, saudara punya iman yang pertama, lalu yang kedua manusia dipahami sebagai makhluk yang sangat kaya. Tuhan ciptakan manusia dengan sangat kaya. Calvin di dalam buku Institute of Christian Religion mengatakan bahwa manusia di dalam komunal, di dalam ya kita bilang kemanusiaannya, itu nggak pernah dilebihi oleh binatang manapun. Ya saya pernah bagikan ini ya, manusia ada yang jago berenang, meskipun nggak semua. Ada yang bisa berenang, lomba renang sama saya nggak tahu lah makhluk laut apa kek, dan ya lumayan bisa menyaingi lah.
Lalu setelah itu di bagian lain ada manusia yang bisa manjat pohon. Nggak ada ikan lumba-lumba yang, bukan ikan sorry, nggak ada lumba-lumba yang selain bisa berenang juga bisa manjat pohon. Dan nggak ada monyet yang selain manjat pohon bisa diving. Manusia itu bisa luas sekali. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan manusia, kamu nggak dikurung oleh satu tempat. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang di darat, dan atas burung-burung di udara. Tuhan memberikan banyak space untuk manusia. Angkasa jadi space kita, darat jadi space kita, dan laut jadi space kita. Saudara nggak bisa bilang ke orang yang hobi menyelam dengan mengatakan, jangan menyelam, manusia kalau disuruh Tuhan menyelam, Tuhan akan kasih insang. Tapi saudara, orang itu akan jawab balik dan mengatakan, memang Tuhan nggak beri kita insang, tapi Tuhan beri kita akal budi. So use it, pakai dong. Jadi saudara, meskipun ada orang bilang ya, kalau Tuhan mau kita terbang, dia akan berikan kita sayap. Tapi buktinya manusia bisa terbang tanpa sayap, pakai pesawat. Jadi manusia itu diberikan keluasan oleh Tuhan, tapi kita yang suka menyempitkan. Nah, salah satu alasan kenapa kita hobi menyempitkan adalah kebanggaan kelompok. Saudara yang misalnya, saudara yang kuliahnya bidang apa misalnya, ini contoh ya, saudara kuliah di dalam bidang arsitektur. Saudara akan mengatakan keindahan paling sejati itu di dalam bangunan arsitektural. Nggak ada yang lain menyamai. Itu kesombongan yang bikin manusia sempit. Nah, maka coba pelajari keindahan menjadi manusia. Dan saya nggak mau kita jadi orang sempit yang cuma hobi di dalam satu hal lalu menolak untuk menikmati hal yang lain. Ada orang tanya sama saya, Pak, main game dosa atau enggak? Ya kalau cuma itu yang kamu lakukan itu dosa. Sama kayak mandi itu dosa atau enggak? Ya kalau seharian kamu cuma mandi ya dosa. Bukan mandinya yang salah ya, tapi kamu jadi sempit dengan hanya melakukan satu hal saja. Coba nikmati hal-hal yang mungkin bahkan baru bagimu. Tapi ya kita punya pengertian tentunya mana salah mana benar, jangan sampai itu dilabrak. Nah, ini aspek yang kedua dari kemanusiaan. Saudara menikmati menjelajah hidup, memahami ada begitu banyak hal yang indah yang membentuk kemanusiaan kita. Ini hal yang kedua. Lalu ketiga, manusia itu diberikan komunitas untuk menyongsong masa depan bersama-sama. Ini ketiga saya gabungkan dua aspek ya, komunitas dan eskatologi dan tujuan. Saudara dan saya itu diajar oleh Tuhan untuk berharap bersama-sama, nggak sendirian. Berharap itu bukan sesuatu yang saudara renungkan sendiri di kamar. Berharap itu sesuatu yang saudara miliki bersama. Sesuatu yang saudara bagi dengan orang-orang yang Kristen, yang beriman sama dengan saudara. Itu sebabnya di dalam perkumpulan orang Kristen, salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah kita punya pengharapan yang sama. Jadi berharap di dalam komunitas, dan itu sebabnya kita akan belajar mengasihi, belajar cocok, belajar bergaul. Kenapa belajar bergaul? Karena kita mau belajar punya pengharapan yang sama. Saudara bisa punya selera yang beda, nggak masalah ya. Ada yang hobinya mancing ikan, ada yang hobinya dipancing orang, atau apapun lah. Saudara nggak usah, oke lah dipancing orang mungkin nggak masuk hitungan. Saudara nggak harus memaksa orang lain jadi sama dengan saudara, nggak perlu. Tetapi saudara perlu punya pengharapan yang sama. Silakan punya hobi yang beda, punya tempat kuliah yang beda, nggak harus semua kuliah di ITB. Yong bilang memang Pak, siapa juga mau ke sana gitu ya. Nggak harus semua kuliah di Unpar juga by the way. Tetapi saudara dan orang-orang lain yang nggak kuliah di tempat yang sama dengan saudara, mesti punya pengharapan yang sama. Nggak boleh beda. Kita berharap hal yang sama. Karena itu kita juga bisa belajar belajar bisa menerima orang lain dalam segala kelemahan mereka. Apa sih kekuatan kita terima orang yang masih lemah, masih berdosa, masih belum mampu bertumbuh seperti level yang kita rasa kita sudah ada di situ? Ya salah satunya itu pengharapan. Pengharapan mengikat kita. Kenapa kita bisa bergaul? Karena saya punya pengharapan. Dan saya mau bagi pengharapan itu kepada kamu. Saudara Paulus itu menginjili di Kisah Rasul. Dia beritakan Injil kemana-mana. Lalu dia ditangkap. Setelah ditangkap dia dimasukkan ke pengadilan. Dia mengatakan, saya ditangkap karena pengharapan Israel. Kenapa dia mesti ngomong pengharapan Israel? Dia mau mengatakan ini pengharapan yang semua Israel miliki bersama-sama. Ini pengharapan bukan pengharapanku. Ini pengharapan sebuah umat, sebuah bangsa bahkan. Jadi saya dan seluruh Israel punya pengharapan yang sama. Dan ini yang saya mau bagikan kepada orang non-Yahudi. Supaya mereka menjadi satu dalam komunitas dengan kita. Yaitu komunitas yang punya pengharapan yang sama. Bahkan saudara ketemu dengan orang dari gereja lain. Lalu saudara tanya, kamu dari gereja mana? Lalu dia menyebutkan sebuah merek yang tidak ada R dan tidak ada I. Kurang reform dan kurang injili. Apa yang akan saudara katakan? Saudara akan mengatakan kepada dia, kita punya pengharapan yang sama. Pengharapan bahwa Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya. Jadi pengharapan dan relasi disatukan. Kenapa engkau harus mencintai orang lain? Karena ada pengharapan.
pengharapan bahwa relasi cinta itu akan memenangkan orang lain. Tadi di sesi apa ya? Pak Ivan khotbah. Pemberkatan, sorry bukan sesi. Di pemberkatan nikah Bobby ya. Pak Ivan bilang bahwa kita ini mempunyai apa? Sekarang saya lupa apa yang saya mau kutip. Gara-gara cari nama orang. Kita ini mempunyai iman kepada Tuhan sebagai sesuatu yang kita mau kejar, mau usahakan, mau capai. Tapi kita capai itu dengan berbagai kondisi yang membuat kita jauh dari apa yang kita mau capai. Saya mau menjadi orang yang mendapatkan kesempurnaan, keadaan baik. Tapi saya nggak di situ. Faktanya saya nggak di situ. Realitanya nggak begitu. Nah, realita yang seperti ini, realita yang buruk, itu bukan realita yang kita jadikan patokan untuk menikmati hidup di hadapan Tuhan. Kita memakai sebuah realita lain, yaitu realita yang sedang diperbaiki oleh Tuhan. Jadi saudara akan menyadari bahwa pembentukan Tuhan dalam relasi kita dengan orang lain, itu adalah pembentukan karena saya dilatih oleh Tuhan untuk mirip Dia. Mirip Dia di dalam apa ya? Mirip Dia di dalam mempunyai kekuatan untuk menaklukkan orang lain di dalam cinta kasih. Ini kekuatannya Tuhan. Tuhan menaklukkan kita, menundukkan kita dengan cintanya. Kemenangan Tuhan atas kita bukan kemenangan karena Dia menghakimi kita, Dia melemparkan kita ke neraka, atau Dia menaklukkan kita dengan senjata. Tidak. Kemenangan Tuhan adalah Dia memenangkan hati kita untuk Dia. Tuhan menang karena akhirnya kita mencintai Dia. Nah, maka saudara akan sadar ini Tuhan yang kerjakan. Dan itulah yang jadi pengharapan eskatologis kita. Kita tahu suatu saat nanti akan ada kumpulan manusia memenuhi seluruh bumi, di mana motivasi yang menggerakkan mereka adalah kasih. Sama seperti motivasi yang menggerakkan Tuhan untuk memanggil kita jadi milik Dia adalah kasih. Suatu saat nanti semua orang akan punya motivasi yang sama dengan Tuhan. Penggerak yang sama dengan Tuhan, yaitu kasih. Dan ini yang kita harapkan. Maka kalau saudara mengatakan, aduh saya melihat teman-teman saya belum seperti apa yang seharusnya. Ini kalimat lumayan sombong, tapi ya anyway kadang-kadang kita merasa begitu. Perasaan itu akan digantikan oleh cinta kasih. Dengan menyadarkan diri, kita menyadarkan diri dengan mengatakan bahwa masih ada harapan kok. Masih ada eskatologi, masih ada waktu ke depan di mana Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya di dalam diri saya dan di dalam diri orang lain. Nah, ini 3 hal yang harus ada dalam hidup. Saudara boleh jalani hidup model apapun, tapi tanpa iman, tanpa kekayaan menjadi manusia. Dan yang terakhir, tanpa komunitas mengasihi yang berharap, saudara nggak bisa jadi manusia. Nah, ini 3, yaitu iman, kemudian kekayaan menjadi manusia, bukan kekayaan uang, ingat ya. Lalu yang terakhir adalah komunitas yang saling mengasihi dan berharap. Ini 3 ini bisa tumbuh di dalam tanah yang mana ya? Kalau ini kita umpamakan tanaman. Umpama ini tanaman, kira-kira ditanamnya di pot yang mana? Atau ditanamnya di garden, di taman yang mana? Cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Ini tanaman model begini nggak bisa tumbuh di dunia. Saudara nggak bisa jadi orang beriman yang menyadari Tuhan adalah segalanya. Saudara nggak bisa jadi orang yang berlimpah kemanusiaannya, jadi kaya. Saudara nggak bisa jadi orang yang berelasi dalam kasih demi mengharapkan pengharapan yang Tuhan janjikan. Ini nggak bisa ditanam dimanapun selain kerajaan Allah. Silakan coba ya, saudara mempunyai modal beriman kepada Tuhan. Saudara mempunyai modal ngerti banyak hal dan menikmati banyak hal. Ada orang hobi banyak sekali hal. Saya punya teman seperti ini waktu kuliah dan itu memudahkan dia ngomong sama siapapun. Dia senang musik, dia senang berkebun, dia senang perang, dia senang dunia militer, dia senang sejarah. Dia senang banyak hal. Jadi ngomong sama orang yang ngerti lukisan, dia ngerti. Ini salah satu orang, selain ada satu orang pendeta yang hobi baca, ini ada satu orang lagi yang saya pikir saya sangat mengagumi dia. Ini orang sangat multidimensi, dia ngerti banyak hal. Bukan karena dia memaksa diri belajar, karena dia memang suka. Nah, ini pertama saya menyadari bahwa manusia itu harusnya berlimpah seperti itu. Oke lah, ada orang seperti ini, tapi kalau dia tidak ditanam di dalam kerajaan Allah, dia nggak mungkin bertumbuh, nggak bisa. Karena kelimpahan menjadi manusia akhirnya akan dihancurkan oleh hawa nafsu dan kesesatan. Lalu yang ketiga, kumpulan yang saling mencintai yang punya pengharapan. Aduh, ini nggak mungkin kalau bukan di kerajaan Allah. Maka saudara, kalau kerajaan Allah tidak Tuhan bawa di bumi, nggak ada satupun dari kita yang akan jadi manusia sejati. Nggak bisa. Karena kita nggak akan punya iman, kalaupun ada akhirnya akan mati. Kita nggak punya kelimpahan, kekayaan jadi manusia, kalaupun ada akhirnya dihancurkan oleh hawa nafsu, atau dihancurkan oleh ketidakseimbangan. Dan yang terakhir, kita tidak mungkin punya komunitas saling mengasihi yang mengharapkan hal yang sama. Pasti akan mati, akan pecah, akan hancur. Jadi kita perlu kerajaan Allah.
Maka kalau ditanya desiring the kingdom, apa itu desiring the kingdom? Ya, informasi yang saya mau bagikan kepada saudara adalah kerajaan Allah adalah satu-satunya wadah untuk saudara bisa bertumbuh di dalam 3 aspek tadi. Kenapa ya? Karena 3 aspek tadi perlu Kristus. Dan Kristus adalah raja di dalam kerajaan Allah. 3 aspek tadi perlu Kristus. Kok bisa? Iya, karena iman saudara bisa menjadi iman sejati di dalam Kristus. Kemudian kelimpahan hidup saudara bisa nikmati di dalam Kristus. Yang adalah di dalam Alkitab dia mempunyai 3 jabatan yang sangat penting. Yang luar biasa luas cakupannya. Dia adalah sang raja, dia adalah sang imam, dan dia adalah sang nabi. 3 hal utama di dalam perjanjian lama. Yang oleh 3 jabatan ini, hampir seluruh kisah perjanjian lama itu mendapatkan pimpinannya. Jadi Kristus sangat limpah ya. Lalu yang ketiga, dialah yang akan datang kembali. Dia yang sudah taklukkan maut, dia yang akan membagikan kemenangan atas maut itu kepada kita. Jadi tanpa Kristus saudara mustahil bertumbuh. Dan Kristus ada di dalam kerajaannya. Maka sebenarnya kita sangat perlu kerajaan Allah, dan itu sebabnya mari belajar untuk menginginkan kerajaan Allah. Nah, ini bagian pertama. Sekarang bagian kedua, bagaimana kita menginginkan kerajaan Allah? How to desire the kingdom. Karena namanya desire, gimana sih munculkan? Ini pertanyaan yang penting ya. Saudara pasti punya kesenangan. Nah, kesenangan itu pertama kali muncul karena apa ya? Ini bisa kita selidiki kok. Saudara hobi nonton sepak bola. Oh, sekarang lagi ada Euro 2020, Euro 2020 yang kelewat setahun karena COVID. Kenapa bisa senang sepak bola? Apakah dari bayi sudah senang sepak bola? Mungkin dari perut mamanya suka dengar siaran sepak bola, sehingga waktu lahir dan waktu udah bertumbuh mendengarkan siaran sepak bola, langsung ingat masa waktu masih di kandungan. Ini sangat Freudian ya. Semua memori kita paling utama adalah mau kembali ke dalam kandungan. Yang kita dapat di situ yang membentuk kita seumur hidup. Itu teologi balik lama ya, balik ke dulu. Kristen nggak gitu, Kristen lihat ke depan. Apa yang mendrive kita itu sebenarnya apa yang di depan. Oke lah, nah kita nggak bahas di situ. Tapi saudara pasti bisa coba telusuri apa sih yang membuat saya pertama-tama mempunyai kesenangan terhadap sesuatu. Kenapa saya senang tipe musik seperti ini? Kenapa aku menyenangi film? Kenapa aku menyenangi baju seperti ini? Hobi apapun lah. Ada banyak aspek yang menyertai. Tapi ada 3 yang utama. Nah ini lagi-lagi ada 3 ya. Kali ini kita menjadikan 3 angka spesial. Nanti diskusi juga saudara akan kasih 3 perspektif dari jawaban saudara di dalam diskusi. Dan mungkin saudara akan hanya bicara dengan 3 orang. Dan nanti pulang saudara akan ganti kendaraan 3 kali. Saya nggak tahu, pokoknya angka 3 jadi spesial hari ini. Nah saudara, ada 3 hal yang paling penting di dalam saudara mempunyai desire. Yang pertama adalah saudara mempunyai komunitas tentunya. Yang entah bagaimana caranya terus-menerus membicarakan tentang hal itu. Sehingga saudara mulai belajar untuk menyukai hal itu. Komunitas yang terus-menerus bicara tentang arloji misalnya, atau tentang olahraga, atau tentang sejarah, atau tentang apapun. Banyak orang yang saya kenal jadi suka filsafat karena Pak Tong tiap kali khotbah selalu kutip filsuf. Akhirnya filsafat jadi tema yang mengagumkan sekali. Nah ini pertama ya, komunitas, saudara berkomunikasi dan ada sesuatu yang menyenangkan yang saudara lihat dinikmati oleh orang lain. Dan itu tiba-tiba membuat saudara sadar, kok senang ya jadi orang kayak begitu. Sehingga saudara ingin. Tentu saudara nggak akan terpengaruh kalau ada orang membagikan apa yang dia suka, tapi dengan cara yang sangat murung. Saya sangat senang sepak bola. Di pertandingan sepak bola banyak orang patah kaki. Yang ikut judi lalu miskin juga banyak. Lalu sepak bola bikin 2 kota berantem. Lihat Jakarta dan Bandung. Lempar-lemparan, coret-coret, pecahin kaca. Saya suka sepak bola. Kok saudara nggak akan tertarik lah. Tapi kalau orang sangat suka sepak bola lalu di counter, main sepak bola, ada orang sampai patah kaki, dia bales mengatakan, main sepeda juga patah kaki, jalan kaki pun orang bisa patah kaki, langsung bela diri. Sepak bola itu bikin 2 kota berkelahi, coba lihat Jakarta dan Bandung, langsung dia bales. Tapi sepak bola juga mengangkat harkat sebuah kota. Nah passion dia untuk memamerkan apa yang dia suka itu akan mempengaruhi kita. Kita nggak dipengaruhi oleh apa yang orang suka, kita dipengaruhi oleh bagaimana dia menyuarakan kesukaannya di dalam hidup dia. Dan ini menarik ya, saudara akan tertarik oleh ketertarikan. Apa yang bikin orang tertarik itu akan bikin saudara tertarik. Saya yakin ya kalau saya khotbah dengan cara yang sangat tidak menunjukkan ketertarikan saya kepada Tuhan, saudara nggak akan mau dengar lagi. Kalau saya mengatakan, saudara mari kita buka Alkitab ya. Wih tebel ya. Gile, berapa lama nih selesain? Yuk kita baca Yohanes. Saya udah lumayan lama nggak baca karena saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi ya udahlah kita baca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini kurang logis tapi oke lah kita baca aja. Kan ada iman. Saudara mana mau dengar khotbah kayak begitu. Saudara akan mengatakan, kamu aja nggak passionate tentang Alkitab. Kamu aja nggak suka Tuhan. Gimana saya bisa tertular menyukai Tuhan?
Waktu Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dan kasihilah samamu. Kalau kita mau mau hidupkan kembali, reenact, mau menghidupkan kembali adegan. Waktu Yesus ditanya oleh seorang muda, mana hukum yang terutama ya guru? Lalu Tuhan jawab, ada 2 sih hukum. Ya, dari banyak banget itu loh. Kamu kan sering belajar itu kan, saya juga dari kecil belajar itu loh. Capeknya bukan main. Hafal, aduh setengah mati lah. Ada 2 sih, yaitu cintailah Tuhanmu. Pokoknya cintailah dia lah. Hidup mau susah, mau kayak apa, pokoknya cintailah. Dan cintai sesamamu, meskipun menyebalkan kayak apa. Kalau Yesus jawabnya kayak begitu, dia nggak mungkin jadi juru selamat kita loh. Saya yakin dia akan jawab dengan hati yang penuh, dengan kesenangan kepada Tuhan. 2 hukum yang paling utama, matanya akan sangat bersemangat. Dan dia akan jawab dengan cara yang passionate. Karena Alkitab menjelaskan itu, ini bukan tafsiran sembarangan. Yesus melihat pemuda yang bertanya dan dia mencintai orang itu. Dia mengasihi orang itu. Yesus sangat passionate kepada pertanyaan orang itu. Dan dia tentu menjawab dengan sangat passionate juga. Nah jadi saudara, komunitas akan membantu saudara punya desire. Karena komunitas itu akan menunjukkan kesukaan tentang sesuatu yang penting ini. Nah tapi pertanyaannya adalah komunitas ini muncul di mana ya? Kalau saudara datang, apakah saudara jadi orang yang menguji kekuatan sebuah komunitas? Datang ke P3R Bandung. Lalu saudara bikin bagan sendiri. Desire akan kingdom. Angka dari 1 sampai 10. GRI Bandung. Coba lihat. Tadi liturgis waktu suruh nyanyi, menyenangi nyanyinya enggak? Lumayan. Oke, nilainya 6. Lalu pianis. Oh, pianis 10. Saya agak takut, ini sudah bukan pemuda lagi. Jadi saudara bikin penilaian begitu, lalu nanti saudara pilih mana persekutuan yang akan bikin saya makin mengagumi Tuhan. Angka paling tinggi ke situ saya berada, gitu ya? Enggak loh, persekutuan itu sesuatu yang sebagian besar adalah tempat di mana saudara terlempar ke dalamnya. Kalau saya tanya misalnya, Calvin, apakah memang kamu yakin sekali bahwa kamu akan end up, Kelvin, kamu akan end up di GRI Bandung karena memang dari waktu masih di Papua, kamu sudah tahu persekutuan di GRI Bandung punya nilai kira-kira 9,5. Jadi saya akan ke situ. Atau ada unsur-unsur lain di mana kamu ya nyangkut di sini lah. Karena kuliah mungkin. Ya aja lah ya daripada saya dipermalukan karena jawabannya salah. Gitu. Tapi ini benar ya, maksudnya Calvin akan mengatakan begitu. Saya nggak merancang untuk punya persekutuan lalu berhasil menjalankannya. Kadang-kadang kita terlempar di dalam sebuah komunitas kok. Kita terlempar. Lalu kalau kita sudah terlempar di dalam komunitas gimana dong? Ya saudara, ini cara pertama ya, komunitas membuat kita desire something. Kalau komunitas kita desire-nya hal yang kacau gimana dong? Tenang, masih ada hal yang kedua. Hal yang kedua, nanti kita dari yang worst to best gitu ya. Dari yang paling gak terlalu penting menjadi kepada yang paling penting. Itu yang saya mau bagikan. Jadi komunitas itu penting, tapi bukan yang paling penting dari 3 ini. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah saudara belajar lintas waktu. Ini saya pernah bagikan di dalam pembahasan di P3R yang udah agak lama ya. Saudara belajar jadi orang yang lintas waktu. Saudara belajar jadi orang yang lintas hobi, lintas perspektif dengan cara berusaha mendalami. Kenapa ada manusia suka itu? Kenapa ada manusia bisa suka sejarah? Kenapa ada manusia suka lukisan? Saya pertama kali mengagumi lukisan adalah ketika ada seorang seorang dosen dari luar negeri datang ke STT. Itu saya baru angkatan masih awal. Saya lupa semester 1 atau semester 2. Jadi dia menjelaskan tentang Rockmaker, ada buku Modern Art and the Death of a Culture. Lalu dia jelaskan tentang lukisan yang di buku fotokopian yang kita fotokopi itu hitam, nggak kelihatan ini lukisan apa. Kemudian dia minta kita cari gambarnya. Lalu dia mengajar dengan passionate sekali. Lee Ken Ang ya namanya. Waktu itu dia mengajar. Dia tunjukkan gambar lukisan lalu dia dengan sangat bergairah menunjukkan. Ini lukisan seperti ini. Ini lukisan indah sekali. Lalu saya jadi bingung kok dia bisa menyukai. Maka saya mau belajar. Nah jadi yang membuat saya akhirnya catch up. Bukan dia, karena saya cuma lihat dia sekali. Tapi setelah itu saya mulai belajar kenapa orang bisa suka ini. Kenapa orang bisa suka hal-hal yang kita lihat dia suka. Kenapa ada bidang yang dikerjakan oleh manusia sehingga dia bisa mempunyai perasaan limpah di situ. Ini hal yang kedua ya, saudara bisa belajar. Bisa belajar untuk punya desire dengan menyadari. Kenapa ada orang rela lakukan ini. Nah sekarang saudara coba pikirkan di dalam kingdom, di dalam kerajaan Allah. Komunitas yang mengagumi kerajaan Allah, mengagumi Tuhan, mengagumi firman, itu sangat baik sekali. Tapi kalau nggak ada yang seperti itu bagaimana? Ada yang kedua, yaitu saudara mulai belajar kenapa ada orang yang mungkin saudara nggak kenal bisa begitu menginginkan kerajaan Allah. Kenapa ada orang yang rela pergi ke tempat di mana dia tidak akan balik lagi ke rumahnya demi Tuhan? Kenapa ada orang rela melayani sampai mati demi Tuhan?
Kenapa ada orang yang hidupnya diubahkan demi Tuhan? Kenapa ada orang di dalam dosa sudah seperti nggak bisa keluar? Karena Kristus berubah total. Kok bisa ya? Maka saudara ingin belajar, ingin cari tahu. Itu sebabnya tanpa niat untuk cari tahu, nggak ada orang bisa bertumbuh. Saudara punya guru yang paling hebat, tapi saudara nggak punya keingintahuan untuk maju, untuk bertambah dalam pengertian. Saudara nggak mungkin jadi mahasiswa atau jadi seorang murid yang berhasil. Nggak peduli berapa hebat gurumu. Tapi saudara punya guru yang pas-pasan atau bahkan mungkin jelek. Tapi saudara punya keinginan yang kuat sekali untuk belajar, untuk tahu. Saudara akan berhasil ya, saudara akan mempunyai pengertian yang akan membentuk saudara. Jadi ini hal yang kedua, saudara belajar untuk mencari tahu bahwa manusia itu nggak cuma yang saya lihat dan yang komunitas saya miliki loh. Manusia itu bukan cuma segini. Kita nggak jadi orang yang cuma terkurung di dalam komunitas kita yang usianya sama, hobinya pun mirip-mirip. Ini agak susahnya persekutuan homogeneous group ya. Pemuda itu homogeneous group kan. Di sini yang hadir adalah kebanyakan pemuda. 1-2 pengecualian. 1-2 pengecualian. Nah, 3 lah, 1-2-3 pengecualian. Nah, saudara akan bertemu orang yang usianya mirip, yang hobinya mirip, yang gayanya mirip. Lalu saudara mulai mempunyai kesukaan atau ketidaksukaan terhadap hidup berdasarkan konteks ini. Dan itu nggak baik. Saudara mesti belajar lagi, apa sih yang orang yang usianya lebih tua dari saya sukai? Apa yang orang yang sudah meninggal sukai? Bukan waktu mereka sudah meninggal, tapi waktu mereka dulu masih hidup. Kenapa dulu ada orang namanya Beethoven lalu dikagumi sekali? Dan sekarang di zaman saya, atau di zaman saya, bukan zaman saudara, zaman saya waktu saya masih muda, dijadikan nama anjing. Kenapa ada orang begitu agung zaman dulu yang begitu lintas waktu? Saya yakin setelah saya mati, mungkin cuma 1-2 orang masih kenal saya setelah 10-20 tahun. Tapi kenapa orang ini makin dikenal banyak orang setelah ratusan tahun? Ini bikin kita penasaran. Maka saudara harus mempunyai jiwa yang menginginkan untuk tahu. Dan ketika kita sasarkan ini kepada kerajaan Allah, saudara akan mulai belajar tentang tradisi gereja, tradisi kerajaan Allah. Oh, ternyata orang-orang yang mengagumi Tuhan, itu ternyata ada beberapa kelompok ya. Ada orang yang sangat mengagumi Tuhan di dalam misi. Saudara jadi belajar tentang sejarah misi. Saudara kalau belajar ini, saudara baca, kan ini informasi nggak susah lah sekarang. Saudara bisa akses dari internet atau dari manapun. Nah, saudara mulai belajar bahwa ternyata dunia ini sangat menolong saudara untuk mengerti kerajaan Allah, bidang ini. Tapi saudara mulai sadar, ada juga yang cinta Tuhan lalu mengekspresikannya di dalam bidang lain. Ada yang mengekspresikannya dalam bidang teologi, ada yang mengekspresikannya di dalam bidang seni dan yang lain-lain. Membuat saudara makin mengagumi, ternyata kekristenan itu kaya ya. Itu sebabnya saya sering bilang ke anak muda, kalau ada orang mengatakan, oh orang Kristen itu sempit, masih percaya Tritunggal, masih percaya Allah jadi manusia, percaya mitos-mitos kosong. Saudara dorong dia untuk belajar bahwa tema Allah Tritunggal dan tema Allah menjadi manusia ini ada di dalam jurnal-jurnal akademik internasional. Saudara bisa search, saudara bisa cari jurnal-jurnal internasional yang benar-benar akademik, lalu cari tentang Tritunggal dan cari tentang Allah jadi manusia. Saudara menemukan pembahasannya di situ. Ini bukan dongeng isapan jempol. Saudara kalau cari, misalnya contoh, bukan bermaksud menghina, tapi misalnya suster ngesot. Pembahasan di dunia akademik agak kurang. Atau mak lampir, maaf bagi penggemar mak lampir. Nggak ada pembahasan akademik, kecuali pembahasan yang ada di dalam bidang antropologi, membahas tentang ekspresi mitos manusia. Tapi nggak khusus membahas ini, tema ini ya, lain dengan kekristenan. Nah jadi saudara akan belajar bahwa ketika saya mendalami dan mencari tahu, baru saya tahu bahwa ternyata kehidupan Kristen itu begitu kaya dan limpah. Ini hal yang kedua. Nah lalu hal yang ketiga yang paling utama adalah saudara mulai belajar untuk memahami hal-hal yang kurang dalam hidup saudara melalui kisah Alkitab. Nah ini pencarian yang saya sarankan saudara lakukan. Saudara mulai belajar Alkitab, membaca dan menyadari ada aspek yang dalam kehidupan saudara sangat kurang. Yang ternyata Alkitab beritahu. Ada banyak aspek yang saudara jalani tiap-tiap hari itu miskin sekali loh. Dan Alkitab menolong kita untuk menjadi limpah dengan memperkenalkan kepada kita banyak hal. Nah tentu kita nggak bisa bahas semua, tapi coba saya mau saudara sama-sama pikir tentang apa yang Alkitab bagikan waktu saudara sedang baca kitab suci. Waktu saudara baca kitab suci, Alkitab membagikan kepada kita beberapa hal yang saudara kaget, saudara nggak punya. Yang pertama adalah betapa dekatnya Tuhan di dalam cerita itu. Nggak ada cerita yang jauh, maaf. Waktu saudara baca kitab seperti misalnya Esther sekalipun. Di dalam kitab Esther nama Tuhan tidak disebut, tapi saudara akan melihat keakraban dan kaitan yang dekat sekali dengan kisah lain, di mana Tuhan menjadi utama. Jadi kitab Esther pun masih mengutamakan Tuhan di dalam kisahnya, meskipun tidak menyebut namanya. Lalu saudara membaca di dalam bagian manapun, saudara akan menyadari Tuhan itu dekat sekali.
kedekatan Tuhan dengan orang-orang di dalam tokoh Alkitab ternyata juga sesuatu yang mungkin terjadi sekarang. Saudara tidak sedang jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, dulu Tuhan dekat sama orang Israel. Lihat, Tuhan menyatakan diri di dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan begitu dekat dengan orang Israel. Tapi saya tanya, selain periode Israel di padang gurun, periode kapan lagi kah Tuhan menyatakan diri kepada umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api? Boleh dijawab? Nah, Lisa mungkin. Nama depanmu Mona ya? Pernah ketemu Leonardo kalau saya nggak salah ya? Kamu lumayan tua berarti. Saya mau tanya apa? Oh ya, selain Israel di Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kapan lagi sih umat Tuhan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api? Pernah nggak? Nggak ada kan? Cuma di situ. Jadi kalau saudara mengatakan, wah di Alkitab itu Tuhan dekat sama umatnya, coba baca lagi. Kedekatan Tuhan dengan umatnya itu beragam. Peristiwa tiang awan dan tiang api tidak berulang. Jadi kalau saudara bilang kita lain dengan Israel karena nggak ada tiang awan, tiang api. Nanti Yesaya akan bilang, actually di zaman saya juga nggak ada. Saudara bilang, waduh kita nggak pernah ketemu gunung Sinai, seluruh gunung menyala. Tangkuban perahu nggak pernah seluruhnya menyala. Yang pernah seluruhnya ketutupan asap. Itu doang miripnya. Jadi saudara mengatakan begitu, nanti Paulus akan bilang, saya juga belum pernah sih datang ke gunung yang penuh asap dan api. Tuhan menyatakan diri dengan cara beragam. Kenapa kita nggak menikmati keunikan Tuhan menyatakan diri sekarang di zaman kita yang nggak pernah dimiliki oleh Musa, nggak pernah dimiliki oleh Yesaya. Surat Ibrani mengatakan, maaf bukan surat Ibrani, sorry. Di dalam perkataan Yesus, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Yesus mengatakan, kamu dapat apa yang orang dulu nggak pernah lihat. Karena periode ini memang unik. Setiap periode Tuhan menyatakan diri dengan unik dan kita tidak menikmatinya sekarang, sayang sekali. Banyak orang menikmatinya di dalam versi KW. Saya ingat ya dulu waktu tahun 90-an itu lagi tren sekali. Pendeta-pendeta tuh sharing pertobatan dia bahwa mereka melihat ada cahaya terang. Lalu ada suara mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Saya udah dengar 3 pendeta kesaksiannya begitu loh. Ini KW. Mereka sudah dengar Paulus lalu mereka ulangi. Lalu kita yang dengar mengagumi, mereka mirip Paulus. Enggak mirip, ini namanya KW. Saudara kalau dengar orang berkhotbah sama persis dengan khotbah orang sebelumnya, itu namanya contekan, bajakan. Nah jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita menikmati Tuhan dengan cara yang sama dengan dulu. Laut Merah kembali terbelah. Kemudian singa kembali dirobek sama orang yang namanya Simpson. Enggak terjadi lagi. Jadi saudara, ini yang ketiga yang sangat penting. Waktu saudara membaca kitab suci, saudara sadar orang dulu itu dekat dengan Tuhan. Dan harusnya saudara sadar, sekarang juga sama. Tuhan tidak makin jauh dan tidak makin sulit diakses. Nah sayangnya salah satu kontributor untuk pemikiran bahwa Tuhan jauh itu dari tradisi reform juga. Ini kesalahan kita. Karena ya bukan cuma tradisi reform lah, dari tradisi kekristenan, Injili dan lain-lain juga melakukan hal yang sama. Kita menjauhkan Tuhan dengan membuat bahwa hal-hal yang ada di dalam dunia makin tidak bertuhan. Sekarang makin tidak bertuhan, gak seperti dulu. Itu konsep yang sering didengung-dengungkan. Sekarang ini zaman makin sekuler, makin jahat, Tuhan sudah mau datang lagi. Akhirnya kita lupa merenungkan tentang kebaikan Tuhan di dalam zaman kita. Keunikan dia menyatakan diri sekarang. Ada buku ditulis oleh William Dearness. Saya baru tahu panggilnya Dearness, bukan Dearness. Karena ternyata ini katanya nama Norwegia. Di mana tulisannya harusnya D-U-R-N-E-S-S. U yang ada tanda di atasnya. Jadi bacanya Dearness. Susah ya. Mendingan logat Sunda jauh lebih gampang. Dia mengatakan, dia menulis buku yang judulnya adalah Modern Art and the Life of a Culture. Rockmaker tulis Modern Art and the Death of a Culture, dia tulis The Life of a Culture. Dan dia membuktikan bahwa pencarian tentang Tuhan itu sangat dekat di dalam ini ya, di dalam ekspresi zaman sekarang. Zaman sekarang orang masih nggak bisa lepas dari Tuhan. Bukan karena masih nggak bisa lepas ya, tapi karena ketuhanan dan manusia itu nggak bisa jauh kok. Kekristenan akan terus-menerus memberi pengaruh dan ini nggak bisa lepas. Cerita paling indah itu cerita Kristen. Kalau saudara dengar misalnya atau saudara dengar tuturan cerita, ada orang yang sangat baik, yang sangat saleh dan akhirnya dia menjadi pahlawan, lalu dia seperti mau dimatikan dan di dalam film atau di dalam ceritanya sepertinya dia hancur dan dia hancur bukan karena dia sendiri tapi demi melindungi orang lain. Ada cerita-cerita di mana pahlawannya namanya dibusukkan, dihina-hina lalu dibilang, saya akan tanggung penghinaan ini. Itu motif Kristus. Saudara, ini bukan sesuatu yang aneh ya. Saudara mau lihat film dari Hollywood. Saudara mau bahkan lihat cerita dalam dunia game. Cerita yang berbau Kristen itu ada dan banyak. Sehingga saudara jadi sadar satu hal. Oh, ternyata pernyataan Tuhan
dekat loh dengan kita. Sama seperti dulu, nggak beda loh. Tuhan masih dekat dengan kita. Nah, ini yang kita perlu tahu loh. Sehingga Alkitab itu bukan menjadi buku periode lalu. Oh iya dulu sih, saudara baca Paulus, ya dulu. Saudara baca Kisah Rasul, dulu gereja dulu memang begitu. Tapi kita nggak mengatakan yang dulu kenapa nggak terjadi sekarang. Harusnya kita mengatakan, Tuhan yang sama masih bertindak sekarang kok. Ini yang saya tahu Pak Tong percaya. Pak Tong pernah mengatakan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah juga Allah kita. Dan dia percaya itu, dan coba lihat hal-hal yang dia kerjakan. Kadang-kadang ya kalau Pak Tong sharing apa yang dia kerjakan, kalau kita nggak tahu, kita akan pikir dia bohong. Orang yang dari umur 3 sudah tidak ada apa-apa, dia sering ulangi cerita ini kan. Yang dari kecil pernah mengalami kehidupan berat, pernah miskin, pernah nggak bisa makan. Lalu sekarang bisa kerja sebesar ini. Itu bukan sedang pamer ya. Dia sedang menunjukkan bahwa Allah yang dulu kerja, sekarang juga kerja. Tapi kita akan mengatakan ini mitos. Maksudnya ini benar kalau terjadi pada orang lain. Tapi ini mitos kalau terjadi pada saya. Ini cuma benar untuk Calvin, ini cuma benar untuk Luther, ini cuma benar untuk Stephen Tong. Tapi ini nggak benar untuk saya, itu salah loh. Maka saudara waktu baca Alkitab, saudara akan menyadari dekatnya Tuhan kepada Abraham itu bukan karena Abraham. Coba baca baik-baik kisah Abraham. Kapan sih Abraham mencari Tuhan? Tuhan dulu panggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan Abraham percaya kepada Allah dan Allah menyatakan dia benar. Kapan Paulus mulai memiliki kegoncangan hati? Pernah dicatat dalam Kisah Rasul setelah dia menangkap orang Kristen, dia mulai goyah hatinya. Mungkin ada orang Kristen yang ditangkap berseru-seru, Tuhan tolong kami dianiaya. Tiba-tiba dia kena celep. Waduh, saya menganiaya. Lalu dia mulai goyah. Enggak, dia enggak goyah. Jangan lupa waktu dia sedang ke Damsyik, ini perjalanan di mana dia bertemu Tuhan Yesus. Hatinya berkobar-kobar mau tangkap orang Kristen dan berharap mereka dimatikan. Hatinya penuh kebencian kepada orang Kristen. Lalu Tuhan berjumpa dengan dia dan semua berubah. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita selalu mengatakan Paulus itu tinggi, santo kok. Santo Paulus. Saya bukan santo. Masa nggak cocok dibilang Santo Jimmy, itu ya, Saint Jim. Jadi saya bukan Paulus, maka kalau saudara baca Alkitab, saudara lupa kedekatan Tuhan dengan orang-orang di Alkitab itu adalah karena Tuhan, bukan karena orang-orangnya. Jadi kita nggak ngerti, kita langsung pikir, Musa, what a great person he is. Dari kecil sudah punya gairah, dari muda maksudnya. Punya gairah untuk memenangkan orang Mesir, orang Israel dari tangan Mesir. Saudara baca lagi. Tapi kalau saudara baca tokoh-tokoh itu dan mengagumi mereka tapi lupa mengagumi Tuhan, saudara akan gagal untuk menikmati baiknya Tuhan. Ada satu kalimat yang lumayan mengagetkan ya dari seorang teolog Belanda dari, saya lupa dari universitas mana dia, Dia namanya Bosman. Ini bukan Bosman yang bikin aturan di transfer sepak bola ya kalau saudara tahu. Nah dia mengatakan sebuah kalimat tentang perbedaan Katolik dan Protestan. Ini menarik loh, dia mengatakan orang Katolik. Ini dikutip juga oleh William Dearness. Orang Katolik itu biasa melihat image dan akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu agung. Mereka nggak lihat ada, ini menarik ya, nggak melihat ada tokoh pengantara antara keindahan dan mereka. Kecuali image itu. Dan image itu bukan tokoh yang merepresentasikan pribadi yang beneran. Sedangkan dalam tradisi Protestan kita banyak mengakui seni itu penting. Tapi kita kurang terekspos dengan seni. Banyaknya pengetahuan. Kita terlalu ingin diberikan penjelasan. Ada beberapa yang tanya, ada dua lah bukan beberapa. Waktu pemberkatan nikah tadi siang ya. Bapak kayaknya lupa menjelaskan makna lilin, makna orang melakukan ini itu. Lalu saya pikir ini kita jadi kayak baca Alkitab dan komentari terus ya. Jadi waktu pengantin mendekat lilin dijelaskan. Saudara-saudara dia berjalan dekat lilin. Hati-hati agak sebelah kiri saudara bahaya. Ada angin dari AC meniup gitu. Kemudian lilinnya bisa mati. Apa makna menyalakan lilin? Saya pikir makna ini harus diberitahukan. Tapi tidak perlu harus setiap kali dijelaskan. Karena kadang-kadang ya orang perlu untuk melihat dan menikmati aja. Menikmati ada symbolic act. Certain symbolic acts. Ada tindakan simbolik tertentu. Yang penjelasannya nggak harus diberikan saat itu. Dan orang Protestan kadang-kadang nggak ngeh tentang hal ini. Misalnya, kalau liturgis mau mengajak orang menyanyi, mereka berpikir cara mengajak itu dengan memberi penjelasan. Makin dapat penjelasan, orang akan makin rindu bernyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, lagu pertama, Ku Rindu Kerajaanmu. Apa itu rindu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, rindu adalah diberikan penjelasan. Maka saudara, di dalam bait pertama ada nada seperti ini, penjelasan setengah jam, habis itu orang udah mau pulang. Lalu ketika disuruh nyanyi, mari kita nyanyi, nggak ada semangat, liturgisnya protes, orang GRI Bandung nggak ada semangat nyanyi. Iya, lu kepanjangan jelasin lagu. Kadang-kadang orang perlu menikmati aja.
Nah saudara, ini yang kayaknya kurang ya di dalam kehidupan dari tradisi Kristen. Kita kurang menikmati kehadiran Tuhan dengan membaca sebuah kisah. Waktu saudara membaca kisah dan menikmati kehadiran Tuhan, saudara sadar kehadiran dia itu bukan bukan kehadiran yang dimediasi oleh aku dan pengertianku. Bukan kehadiran yang diperantarai oleh keberhasilanku. Kalau saya saleh, Tuhan akan dekat sama saya. Kalau saya ngerti banyak hal dari Alkitab, nanti Tuhan akan datang. Sehingga waktu kita baca Alkitab, kita mengatakan suatu saat nanti, ini jadi future yang salah. Suatu saat nanti Tuhan akan dekat dengan saya kalau saya sudah berhasil. Berhasil tinggalkan dosa, berhasil mengalahkan diri saya, berhasil hidup suci. Kalau itu terjadi, baru nanti saya dekat dengan Tuhan. Tapi itu tidak Alkitabiah. Di dalam Alkitab Tuhan yang dekat, Tuhan yang datang, dan Tuhan yang panggil kita. Maka saudara akan menyadari bahwa pemanggilan Tuhan di zaman Alkitab sama realnya dengan pemanggilan Tuhan bagi kita sekarang. Nah maka ketika saudara belajar untuk menikmati dekatnya Tuhan, kadang-kadang saudara melakukan itu dengan menikmati. Nah itu sebabnya Bosman dan Dernes mengatakan orang Protestan juga perlu menikmati seni. Bukan ngerti artinya ya. Oh saya ngerti artinya ini. Saudara perlu menikmati seni karena di dalam menikmati seni, saudara seperti dekat dengan Tuhan tanpa dimediasi oleh penjelasan-penjelasan dan pengertian yang panjang. Saya nggak bilang pengertian nggak benar atau nggak perlu. Ini lihat kita udah berapa udah hampir sejam loh bahas pengertian kan. Jadi saudara pengertian itu penting. Namun saudara juga perlu aspek yang lain, yaitu kehadiran Tuhan yang tidak dimediasi, bisa langsung dinikmati. Waktu saudara menikmati indahnya lukisan, saudara tidak sedang berpikir apa yang membuat antara lukisan dan aku ini bisa nyambung ya. Makin banyak mikir hal yang nggak berguna seperti itu, makin jauh kita dari menikmati lukisan. Walter Storff satu kali pernah kritik satu artikel yang mengatakan lukisan ini indah karena ada makna ini, ada makna ini, ada makna ini. Lalu dia bilang, makna penting. Tapi boleh nggak sih sekali-sekali saya cuma mau menikmati lukisan dengan mengatakan, indah loh. Indah apanya? Ya warnanya. Atau indah makna di baliknya yang ya nggak perlu dijelaskan. Ada kesedihan di dalamnya atau apapun. Jadi ada aspek ini. Saya nggak bilang satu aspek ini meniadakan yang lain. Cuma yang dikatakan oleh Dernes dan Bosman adalah orang akhirnya menikmati sesuatu yang tidak dimediasi. Sesuatu yang dia rasa. Nah ini yang harusnya saudara bisa nikmati waktu baca Alkitab. Jadi makin baca Alkitab makin sadar. Kok bisa ya orang-orang kayak begitu bisa mendapatkan anugerah dekat dengan Tuhan? Kalau saudara tanya sama saya misalnya, apa sih spesialnya Daud? Kok dia bisa dekat dengan Tuhan? Daud katanya adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. A man after God's own heart. Tapi coba saudara lihat di dalam kisah dari kitab Samuel. Nggak pernah diceritakan Daud ngapain sebelum diurapi oleh Samuel. Dari pengakuan Daud pernah mengatakan, saya pernah mengalahkan singa, saya pernah mengalahkan beruang. Tapi nggak pernah dibahas salehnya Daud itu di mana. Coba kalau ada ketemu, tolong kasih tahu saya ya. Apa yang bikin Daud diperkenan oleh Tuhan? Apakah karena dia memang benar-benar cinta Tuhan dari mudanya? Kalau ada, bolehkah saudara cari contoh kasus di mana Daud memamerkan kecintaannya kepada Tuhan sebelum dia bertemu dengan Samuel? Nggak ada loh. Maka orang biasanya menafsirkan Daud adalah orang yang diperkenan Tuhan. Dan itu terbukti belakangan, bukan di awal. Nah jadi saudara, Daud bertemu Tuhan karena Tuhan, bukan karena Daud. Samuel bertemu Tuhan karena Tuhan, bukan karena Samuel. Dan saudara dan saya bertemu Tuhan karena Tuhan dan bukan karena kita. Maka boleh nggak sih kita mengatakan, seperti dekatnya Tuhan dengan orang dulu, demikian dekatnya Tuhan dengan kita sekarang. Tapi dekatnya Tuhan dengan kita kok lain dengan dulu. Memang cara Tuhan menyatakan diri beda-beda. Beda-beda tapi ingat ya, beda-beda tetapi tidak ngawur. Maka apa yang perlu kita nikmati sekarang? Yang perlu kita nikmati sekarang adalah menyadari dekatnya Tuhan kepada saya di dalam koridor pengertian yang Alkitab mau bagikan kepada kita. Yaitu dekatnya Tuhan dengan saudara akan membuat saudara mempunyai kesadaran saudara perlu orang lain yang juga belajar dekat dengan Tuhan atau belajar menikmati Tuhan yang dekat dengan dia. Sama dengan kita. Sehingga saudara tidak akan jadi liar di dalam dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh koridor dari ajaran yang ngawur di dalam zaman dulu di gereja. Itu sangat bahaya. Saudara mulai merasakan kedekatan dengan Tuhan dengan cara yang sangat meninggikan diri. Akhirnya kedekatan ini jadi kedekatan agama eksklusif. Ajaran seperti gnostisisme mempunyai pengertian ini. Kenapa engkau dekat dengan Tuhan? Ya karena saya dipanggil Tuhan, makin dekat ke dia. Kenapa Tuhan panggil kamu? Ya dia mau begitu. Ya, memang saya spesial. Akhirnya jadi ada kelompok eksklusif yang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Ini bahaya. Kesombongan selalu akan jadi pertanda bahwa kita ada di dalam doktrin yang salah. Sombong adalah tanda saudara di jalur salah. Balik, kalau enggak saudara akan kacau.
Nah ini yang ketiga ya, jadi saudara akan menikmati Tuhan dengan membaca kitab suci dan menyadari Tuhan begitu baik kepada orang yang cemar, yang jahat, yang hancur hidupnya dan yang mau kembali kepada Dia. Nah ini 3 hal yang saudara akan sadar, akan mengarahkan saudara kepada kerajaan Allah. Membuat saudara sadar, kerajaan Tuhan, Tuhan nyatakan melalui kehadiran Dia mau panggil saya. Nah ini aspek pertama dari the kingdom yang kita mau bahas. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas satu tema yang sangat unik ya. Di pertemuan berikut saya memimpin di P3R. Yaitu bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di dalam hal-hal yang paling gak kita sangka. Kalau Tuhan nyatakan kerajaannya di dalam gereja itu sudah kita ngerti, di dalam tradisi Kristen, di dalam teologi itu jelas. Tapi ada aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita, di dalam budaya kita yang sangat mengagetkan kita. Ternyata Tuhan menyatakan diri di situ. Nah ini akan kita bahas nanti. The kingdom in the most unlikely places. Kerajaan Tuhan nyatakan di dalam tempat yang sangat tidak mungkin. Dan kita akan coba gali itu di pertemuan yang berikut. Jadi hari ini Tuhan panggil kita untuk jadi bagian dari Dia dan kita boleh menikmati kerajaannya. Jadi ada 3 hal kenapa kita memerlukan kerajaan. Lalu yang kedua ada 3 hal bagaimana kita bisa belajar menginginkan kerajaan itu. Baik saudara sekalian, karena waktu tidak banyak lagi, jadi mungkin kita akan pakai waktu 10 menit saja ya untuk tanya jawab kalau masih ada yang punya pertanyaan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, kita pakai waktu singkat saja kalau ada. Saya ada pertanyaan Pak. Bagaimana caranya agar kita menyukai Alkitab atau firman Tuhan sehingga kita rajin membacanya? Karena saya merasakan bahwa banyak konteks sejarah dan gaya bahasa yang membuat saya terkadang sulit memahami isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya memang ya, saudara nggak bisa punya desire di dalam cara yang langsung dan bertahan. Saudara bisa suka sesuatu lalu habis itu berhenti. Tapi ada sesuatu yang secara konsisten kita jalankan karena kita tahu itu penting. Nah waktu saudara baca Alkitab, hal yang pertama itu adalah ya coba nikmati aja. Ini ada satu teknik sebenarnya kalau mau dibilang teknik ya, teknik membaca. Membaca itu bukan untuk dikaitkan ke kita terus secara langsung. Membaca justru membuat kita terbenam ke dalam sebuah dunia yang lain. Saudara itu perlu diajak keluar kok. Saudara akan kasihan kalau terkurung di dalam hidup kita saja. Kita perlu keluar dari hidup kita. Itu sebabnya cerita sangat menarik. Makanya saudara senang nonton film, makanya saudara senang baca novel. Ada cerita di mana kita ditarik keluar. Nah waktu kita ditarik keluar, kita jadi sadar. Ternyata hidup itu kaya ya. Jadi ini aspek yang penting. Nah maka waktu saudara baca Alkitab ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya yang tadi saya sarankan. Belajar untuk menyoroti bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang tidak layak. Itu menguatkan sekali. Tapi ya hal kedua yang berkait dengan pertanyaan saudara. Adalah kita belajar untuk menikmati cerita itu aja. Ya saudara baca Kejadian untuk menikmati gimana orang di dalam kitab Kejadian itu bertindak. Lalu saudara namanya desire itu kan sesuatu yang kompleks. Saudara menginginkan lukisan, saudara akan menginginkan dengan cara yang lain, saudara menginginkan sebuah es krim. Ini pengertian dari Plato dan Aristotle. Plato mengatakan sehatnya tubuh itu lain dengan sehatnya kapal. Kapal itu dianggap sehat atau dianggap berada dalam keadaan baik kalau dia bisa mengapung di air. Tapi tubuh kan nggak gitu. Saudara bilang saya sehat, lalu orang bilang coba mengapung di air. Lain. Jadi kapal sehat dengan tubuh sehat itu lain. Demikian juga dengan kenikmatan hidup. Saudara kalau menikmati makan nasi goreng, misalnya contoh ya, saudara akan menikmati makan nasi goreng karena rasanya begini, agak asin-asin atau agak rasa daging atau apapun itulah. Tapi saudara nggak bisa bilang nikmati Alkitab dengan cara itu, ya lumayan asin loh ini, lain. Cara menikmati seni lain dengan menikmati musik. Waktu menikmati seni, saudara seperti diam untuk menikmati cepatnya kisah. Aduh ini indah sekali ya, kalau ada waktu ya kita bisa bahas ini. Saudara melihat lukisan itu, saudara seperti dibawa ke dalam sebuah kisah yang bergerak cepat, tapi di dalam posisi saudara diam. Waktu dengar musik lain lagi. Saudara dibawa kepada sebuah keadaan tetap lewat sesuatu yang bergerak cepat. Musik itu gerak terus, nggak bisa diam. Kalau saudara diamkan musik itu hilang. Kalau saudara nyanyi tam tram tam tra, saya senang nada ta, lalu jadi nat, itu klakson kapal. Bukan lagi musik. Jadi dia harus gerak terus. Jadi cara menikmati musik lain dengan cara menikmati lukisan. Cara menikmati cerita itu bagaimana? Nah ini hal yang unik. Saudara akan menikmati cerita dan akan desire untuk cerita. Ketika saudara dipaparkan kepada realita pergumulan hidup manusia, kesulitan, kenikmatan, kesenangan, kebahayaan, semua aspek yang dialami manusia itu dimasukkan ke dalam sebuah cerita. Dinamika kehidupan manusia itu yang sedang dipaparkan oleh sebuah cerita. Maka saudara akan senang sekali kan ketika membaca sebuah kisah lalu ada banyak hal yang dialami dan digumulkan manusia. Nah ini yang saudara akan lihat juga di dalam kitab suci. Waktu saudara baca, saudara sadar,
Kok bisa ya ada orang, ini contoh ya, contoh paling simpel. Kok bisa ya ada orang saking irinya sama adiknya, dia bunuh adiknya sendiri. Itu intensnya luar biasa loh. Maka kalau kita mau baca lalu kita berhenti sebentar untuk merenung, kita akan nikmati Alkitab. Maka Alkitab itu adalah buku yang dibaca dengan kecepatan yang beda-beda. Ada bagian di mana saudara bisa baca agak cepat. Ada bagian di mana saudara dituntut untuk pelan-pelan dan sabar dan merenung. Bahkan mungkin beberapa hari akan merenungkan bagian itu. Bagian ketika Kain bunuh Habel itu akan menyulitkan bagi sebagian orang. Dia akan rasa kaget, kok gini ya, ada orang kayak begini. Lalu saudara mulai pikir, kenapa ini terjadi? Saya kadang-kadang menyalahkan guru sekolah minggu, kadang-kadang, gak selalu sih. Karena guru sekolah minggu kurang memberikan intensitas drama dalam sebuah cerita. Anak-anak, sudah pernah dengar cerita Kain dan Habel? Udah ya, yang Kain bunuh Habel itu loh. Tahu ya, yang Kain bunuh Habel, yang kepalanya dipukul sampai bocor, otaknya kemana-mana itu. Gimana ya? Nggak digali loh. Saudara, mungkin nggak sih kita cerita tentang Kain dan Habel dengan cara yang lebih break sedikit, injek rem. Lalu membagikan cerita itu dengan cara perenungan yang lebih dalam. Anak-anak tahu nggak manusia jahatnya kayak apa? Kalian pernah iri sama adik sendiri? Mau diapain adikmu waktu iri ya? Saya nggak suka adik saya, misalnya saudara tanya sama murid sekolah minggu. Ini bagi yang mau jadi dan yang akan jadi guru sekolah minggu atau yang sedang jadi guru sekolah minggu. Mau diapain adikmu waktu kamu iri sama dia? Ya nggak mau diapa-apain. Mau dipukul? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang ya. Menurutmu jahat nggak itu? Enggak dong, kan wajar kalau benci ingin mukul. Iya wajar ya, benar. Kalau orang ingin mukul, kenapa dia mau pukul? Supaya orang lain rasa sakit. Iya, kenapa? Apakah karena orang lain salah? Atau cuma kita mau lampiaskan diri? Mau lampiaskan diri. Kalau anak nggak ngerti lampiaskan diri, jelaskan. Atau karena kita lagi sebel, kita lagi marah, lalu ingin marahnya diekspresikan. Makin rumit bahasanya, mengekspresikan. Ya terserah lah guru sekolah minggu yang pintar berkata-kata dalam bahasa sederhana. Intinya saudara mau membagikan bahwa nggak wajar loh untuk marah-marah kayak begitu. Orang lain nggak salah lalu kamu marah-marah. Kenapa? Karena iri. Iri itu jahat atau enggak? Iri itu sangat jahat. Orang jadi membenci hidup orang lain. Padahal di dalam Alkitab, orang lain punya hidup akan memperkaya kita. Saudara akan sadar betapa limpahnya seorang manusia ketika saudara belajar karakter manusia. Kalau saudara ngobrol-ngobrol dengan Calvin misalnya, saudara akan sadar kelimpahan karakter seorang Calvin yang dia sendiri nggak sadar dia miliki. Salah satu tema hermeneutik dari Schleiermacher adalah ketika saudara baca tulisan orang, saudara akan dapat menangkap banyak hal yang orang itu bahkan nggak tahu dia ada. Saudara baca surat Paulus, saudara akan sadar karakter Paulus yang Paulus nggak pernah pikirin. Paulus tuh orangnya kayak begini. Kalau Paulus dengar dia kaget, oh gue gitu ya? Oh menarik. Karena Paulus kurang pikir tentang dirinya kan. Ini yang pernah dialami oleh seorang teolog PB dari Inggris, N.T. Wright. Waktu itu ada satu orang membagikan tentang eklesiologi N.T. Wright, doktrin gereja dari N.T. Wright, seorang namanya Jeremy Bagby. Lalu setelah selesai presentasi, Wright kaget, oh saya kayak gitu ya? Ini bikin semua orang ketawa, loh ini kan baca dari tulisanmu, iya tapi saya nggak nyadar. Jadi manusia itu ternyata sangat limpah, bayangkan kelimpahan seperti ini dimatikan karena kebencian. Itu jahatnya kayak apa ya? Dan bukan cuma jahat, kita kehilangan kesempatan untuk sebuah relasi yang sangat indah yang bisa digali dan di flourish. Dan itu hilang begitu aja. Nah ini hal pertama yang kita bisa gali dari cerita Kain dan Habel. Cerita kedua adalah, atau bagian kedua dari peristiwa Kain dan Habel adalah, kita akan sangat ngeri dengan sifat ini loh. Sifat apa ya? Sifat orang jahat yang jahatnya jahat banget itu apa namanya? Psikopat. Sifat psikopatnya Kain. Saya pernah baca sebuah novel pembunuhan dari Agatha Christie. Satu orang bunuh, lalu setelah itu dia dicari tahu siapa yang bunuh, kemudian sang detektif menemukan pembunuhnya adalah ini. Lalu ditanya kenapa? Karena kamu punya kebiasaan yang baru muncul setelah saudaramu mati. Kebiasaan menggerak-gerakkan bolpen di tanganmu dengan cara yang berlebihan. Itu menunjukkan jiwamu yang terganggu. Lalu dia bilang, jelas terganggu dong, saya baru kehilangan adikku kok. Lalu dijelaskan, ini bukan terganggu kehilangan adik. Ini terganggu karena sesuatu yang lain. Akhirnya dia bilang, saya lihat ke dalam kamar mandi, mereka tinggal bareng ya, mereka saudara kok. Saya lihat di situ, saya duduk langsung, saya menangis sejadi-jadinya. Saya sudah bunuh saudara saya. Dia pergi keluar, dia masuk lagi ke dalam, dia nangis. Dia bilang, saya seperti orang gila. Saya sudah bunuh saudara saya sendiri. Nah ini orang ekspresi normal tuh kayak begitu ya. Maksudnya orang baru menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, dia hancur loh, dia gila. Dia punya gangguan besar sekali. Tapi Kain enggak diceritakan paling enggak. Cuma diceritakan, saya sudah bunuh, terus kenapa? Saya enggak boleh dibunuh dong. Itu kalimat benar-benar menunjukkan kejahatan manusia. Maka saudara baca bagian itu, saudara akan sangat ngeri. Dan ini desire-nya kita loh. Saudara jadi sadar Alkitab itu adalah master di dalam psikologi manusia.
Ternyata jiwa manusia bisa bobrok kayak gini ya. Wah, saya baru ngerti loh. Ini baru satu pembacaan singkat. Nah, bayangkan betapa menariknya Alkitab kalau kita bisa pahami dengan cara seperti itu. Jadi ya saran saya bagi saudara adalah sabarlah. Kita baca Kejadian lalu ingin tahu Kejadian ngomong apa sih? Ini cara reduktif yang kurang baik. Banyak orang pulang dari gereja ditanya, kamu ke gereja mana? GRI misalnya di Jakarta ada banyak alternatif kan. Jadi saudara bisa pilih banyak menu. Ada yang mau menu zaman reformasi, ya datang ke mana? Kelapa Gading misalnya. Saudara mau menu etika, ya datang ke Pondok Indah. Ada banyak menu-menu lah. Saudara mau menu kebangunan rohani, ya datang ke pusat misalnya, atau apapun lah. Lalu setelah pulang mungkin akan ditanya, kamu dari mana? Oh, saya ikut kebaktian di Pondok Indah. Langsung mau disimpulkan kan. Khotbahnya tentang apa? Dalam 2-3 kalimat saja. Itu reduktif sekali loh. Nah, ini yang terjadi, kita baca Alkitab dan kita mau tahu ini semua ngomong apa sih? Sayang. Jadi ya saran saya saudara baca pelan-pelan. Kalau belum ngerti gimana? Justru narasi penting itu membuat kita berhenti untuk mikir. Kalau saudara nggak pernah disuruh berhenti dan mikir, saudara akan jalani hidup yang terlalu cepat sehingga saudara nggak sempat lihat apa-apa. Banyak orang senang hidup cepat ya, tapi kalau hidup cepat melulu, susah loh jadi manusia. Bayangkan kalau saudara tur ke museum yang besar dan saudara cuma punya waktu 10 detik untuk lihat setiap lukisan. 1, 2, 3, 4, 10 langsung jalan lagi. Nggak ada gunanya loh, kurang menikmati. Demikian juga kalau ini ya, kalau saudara dapat ada teknologi baru misalnya, supaya hidup saudara lebih cepat, maka sekarang setiap makanan bisa dipadatkan ke dalam sebuah kubus yang cuma sebesar jempol kita, lalu itu bisa diminum dengan air. Saudara bilang, di mana nikmatnya? Menikmati pedas, menikmati bawang, menikmati babi panggang, atau apapun itulah. Hilang semua. Nah, Alkitab itu menolong kita untuk berhenti sedikit. Karena hidup saudara sangat cepat berjalan gitu ya. Pagi-pagi sudah harus pergi kuliah mungkin, lalu di kuliah juga saudara jalani secara cepat, apalagi online, saudara ambil kuliah 4 kali berturut-turut dari jam 8 sampai jam 4 sore mungkin. Setelah itu pulangnya masih ada kegiatan apa lagi, seperti jalannya cepat sekali. Alkitab membuat kita ngerem sedikit. Maka saudara biar aja baca, nggak ngerti lalu mulai pikir, kenapa ini penting? Saudara mulai pikir, tapi tolong pikir itu dengan cara yang limpah ya. Misalnya baca Kejadian jangan melulu, ini membosankan sekali. Melulu pikir, ini 1 hari 24 jam atau bukan? Aduh, come on lah. Ini pertanyaan dari dulu, cuma itu yang dipikirin. 1 hari ya, apakah ini matahari terbit kemudian tenggelam setelah berapa jam kemudian? Lalu kalau begitu kenapa tanamannya muncul? Pertanyaan selalu pertanyaan saintifik. Ini bukan buku sains. Mari pikirkan pikiran yang lain. Misalnya saudara mulai berpikir tentang kemampuan Tuhan membuat terang dari gelap. Ini kan tema besar ya. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Boleh nggak ya aku mulai merenungkan tentang tema terang dan gelap ini di dalam pengertian yang lebih dalam lagi. Apa itu terang ya? Apakah kebaikan hati bisa dimasukkan ke terang? Oh, saudara mulai mikir macam-macam kan? Nah, setelah saudara punya banyak pikiran, lalu ketika ada khotbah menjelaskan, baru saudara sadar pergumulan saudara dijawab di sini. Nah, ini yang jadi kunci ya. Khotbah yang baik adalah khotbah yang membuat saudara pergumulannya diarahkan. Maka kalau nggak pernah bergumul ya susah ya. Dapat khotbah akhirnya tetap melayang-layang seperti layangan putus. Karena nggak pernah bergumul untuk mengerti kitab suci dengan cara yang seharusnya. Jadi kalau nggak ngerti nggak apa-apa, berhenti dulu kemudian pikir kenapa ini penting ya. Itu yang saya bisa bagikan. Pertanyaan kedua mungkin 2 aja hari ini ya, karena waktu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bertahan di dalam iman ketika menghadapi penderitaan? Karena banyak orang ketika menghadapi penderitaan malahan mempersalahkan Tuhan. Terima kasih. Ya, ini lagi-lagi cara berpikir modern karena zaman dulu nggak kayak begini. Di abad pertengahan penderitaan jauh lebih besar, bayangkan kematian anak terjadi di hampir setiap keluarga. Dari 15 anak yang dilahirkan mungkin cuma 7 yang bertahan. Siapa yang pernah mengalami menguburkan 8 orang anak? Zaman sekarang nggak kepikiran kayak begitu. Kemudian orang bisa kena penyakit yang sebenarnya sangat ringan, infeksi, tapi makin parah dan akhirnya meninggal. Pandemi yang terjadi bukan pandemi kayak begini, ini pandemi yang bisa mematikan separuh dari penduduk desa misalnya. Kemudian perang, perang terjadi melulu berkali-kali. Lalu saya mau tanya, apakah seruan ke Tuhan terjadi pada saat itu? Dengan mengatakan, Tuhan, di mana engkau ketika penderitaan? Enggak loh. Jadi ada yang salah loh dengan zaman ini. Ya saya nggak bilang semuanya salah, tentunya ada juga yang baik. Cuma ada satu pertanyaan yang lupa ditanyakan, yaitu apakah kita sudah sangat tidak terbiasa dengan penderitaan? Sehingga begitu ada penderitaan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Mungkin saudara tanya, penderitaan kan gak menyenangkan, kenapa mesti ada penderitaan? Jawabannya adalah karena sekarang belum langit dan bumi yang baru. Wake up lah, sadar.
Kalau sekarang bukan langit dan bumi yang baru, penderitaan pasti ada. Nah kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan hal seperti itu ya kita akan kaget kenapa menderita. Saya nggak meremehkan pergumulan orang di dalam penderitaan, cuma yang heran seperti itu. Kenapa kebencian atau kemarahan kepada Tuhan nggak terjadi di zaman di mana penderitaan justru jauh lebih besar. At least secara fisik. Nah jadi ada sesuatu yang sekarang menjangkiti kita, yaitu bukan penderitaan secara fisik. Kita mengalami banyak aspek yang jauh lebih menyusahkan. Salah satunya adalah aspek terbiasa untuk tidak berkomunitas. Ini bikin kita sangat-sangat gampang tersulut. Kenapa orang bisa ngamuk begitu ngamuk? Kenapa orang bisa sedih begitu sedih? Kenapa orang bisa rasa kosong? Ada banyak aspek, saya nggak meremehkan aspek-aspek lain. Tapi salah satunya adalah tidak adanya kerelaan untuk berteman. Saudara ini ya, kalau saudara biasa berteman, lalu teman saudara biasa menyakiti hati saudara dengan cara ngomong jujur tentang saudara, dan saudara menanggapi itu dengan tawa, saudara nggak akan jadi orang yang gampang ngamuk. Kalau ada orang yang bilang ke saudara, cara kamu kerja itu salah, saudara dengan senyum mengatakan, iya, saya juga rasa ada sesuatu yang salah di sini. Tapi kalau saudara nggak biasa begitu, saudara mau cari aman. Saya nggak suka dengan orang yang menyakiti hatiku nggak boleh sakit. Maka ya begitu ada hal yang membuat hati saudara sedikit terganggu, saudara hancur. Kenapa hancur? Karena nggak terbiasa diganggu. Saya dan istri saya sering bercanda kepada anak-anak kami ya, kalau kami sedikit membuli anak-anak kami, yang satu belum sadar dia dibully, masih bayi. Kita sering ngomong, ayo jangan ngamuk. Lalu misalnya anak saya bilang, aduh kenapa saya dihina seperti itu? Kita cuma mengatakan, nanti kalau kamu sudah sekolah, yang membuli kamu akan ngomong dengan lebih parah dari kami. Kamu akan diledek dengan lebih parah. Kalau ada hal yang dari dia yang kadang-kadang kami sentil atau kami sindir, lalu dia marah, kita mengatakan nanti teman-temanmu lebih gawat dari kami loh gitu. Ini seperti mempersiapkan bahwa ya kamu dihina itu bukan hal besar kok, nggak apa-apa. Dan kalau kita menolak untuk mengalami itu ya akhirnya kita menjadi orang yang rapuh loh. Kenapa rapuh? Ya karena kita mau lindungi terus hati kita, nggak boleh disakiti sedikit pun. Saya sekali lagi nggak mengatakan bahwa penderitaan, orang sulit dalam penderitaan karena ini aja, enggak. Cuma ini salah satu aspek yang sangat penting. Sehingga misalnya, waktu kita mengalami kesulitan sedikit, hati kita yang nggak biasa disakiti itu rasanya langsung hancur. Lalu kita merasa Tuhan seperti mengkhianati kita. Itu bisa terjadi. Maka ya salah satu yang kekurangan dari zaman ini harus kita sadari adalah kurangnya kerelaan untuk bergaul. Kurangnya kerelaan untuk bergaul di mana pergaulan itu menyakitkan hatiku kadang-kadang. Nah tapi kalau kita terbiasa lakukan itu, maka kita akan sadarlah tentang realita hidup. Kita akan tahu saudara-saudara kita ini salah satu aspek dari pergaulan juga yang mengalami penyakit. Kita ngerti kesulitan yang dialami orang lain, kita ngerti penderitaan yang dialami orang lain. Baru kita sadar hidup memang menderita. Kalau ini sudah langit dan bumi yang baru, lalu kita menderita, silahkan komplain sama Tuhan. Tuhan, janjinya begini, kok nggak terjadi? Ini kenapa Tuhan marah sama Israel? Karena mereka berharap kelimpahan susu dan madu itu terjadi di padang gurun. Tuhan nggak pernah janji itu. Mereka tanya, di mana janji Tuhan? Tuhan bilang, belum nyampe. Kanaan belum sampai. Sekarang kamu di padang gurun. Waktu orang Israel bilang, haus. Waduh, kalau saya jadi Musa, saya akan ngomong, namanya juga padang gurun. Saudara, di padang gurun haus kira-kira aneh nggak? Kita lihat Calvin berjalan 3 hari di padang gurun, lalu dia komplain, saya kok rasa haus? Saya akan jitak kepalanya dan bilang, namanya juga padang gurun. Kalau lu jalan di sawah kehausan, oke lah protes. Ini padang gurun. Gitu. Jadi ini yang mungkin harusnya Musa ngomong. Musa enggak harusnya ngomong gitu. Tapi anyway, Tuhan mau kasih tahu ke Israel, ini padang gurun. Tuhan kami menderita loh di sini. Namanya juga padang gurun. Kalau kamu siang hari nggak disengat matahari, itu anugerah. Kalau kamu jalan bisa menemukan pohon-pohon korma dan sumur-sumur yang banyak, itu anugerah. Harusnya padang gurun nggak kayak gini. Maka di dalam hidup mungkin kita switch cara berpikir ya. Namanya juga dunia yang penuh dengan kekacauan, kejahatan, dan penuh dengan sesuatu yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Belum final. Ya banyak kesulitan. Kalau nggak sulit mungkin itu yang harus kita nikmati loh, syukuri kepada Tuhan. Nah itu sebabnya ya kita mesti rubah cara kita melihat ya. Jangan melulu berpikir dengan cara yang salah. Oh saya harusnya hidup bahagia. Enggak, nanti di dalam zaman yang baru Tuhan akan memberikan kesempurnaan. Sekarang belum. Ikuti dulu dan bertekunlah dalam Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan penderitaan menjauhkan orang dari Tuhan, saya nggak setuju karena di dalam zaman yang dulu penderitaan jauh lebih banyak. Perang yang membuat banyak orang terbunuh lalu mayatnya dilempar ke jalan itu terjadi di mana-mana zaman dulu dan terjadi banyak tempat sekarang. Tapi mungkin bukan di tempat kita. Tapi itu real dan kita nggak mengalami. Saya nggak bilang bahwa karena kita nggak mengalami penderitaan kita nggak signifikan, bukan. Cuma ya kalau kita mengatakan bahwa kekecewaan terhadap Tuhan terjadi karena penderitaan,
Saya cuma mau mengingatkan, ada juga kok orang-orang yang gak kecewa sama Tuhan, meskipun di tengah penderitaan. Ada. Dan kenapa kita mesti pilih yang kecewa itu? Kenapa jadikan yang kecewa sebagai patron, sebagai pola untuk kita jalani? Coba jadikan yang lain. Perluas cakrawala, perluas pengertian kita, perluas contoh-contoh hidup dari orang lain. Jangan sempit, apalagi main hoax. Wah, sekarang semua orang sudah kecewa sama Tuhan karena COVID. Semua tuh siapa? Sudah survei belum? Ada nggak yang memuji Tuhan meskipun di dalam keadaan pandemi? Kalau ada, kenapa nggak jadikan dia bahan perenungan? Nah, ini salah satu hal yang mungkin kita bisa pikirkan tentang itu. Baik, sampai di sini ya. Nah, saudara silakan nanti di dalam kelompok, saudara bagikan satu aja poin yang saudara pikir perlu di-highlight, yang saudara rasa ini penting. Kita nggak dapat semua mungkin, atau kalaupun kita catat semua, tapi tetap ada satu yang saudara rasa paling utama. Silakan berbagi dari sudut pandangmu. Jadi ini saudara bukan mengulangi apa yang saya khotbah, tapi saudara silakan bagikan apa yang saudara pikir, tema penting yang saudara sudah poles sendiri dengan pikiran saudara. Jadi ini Jimmy Istik yang sudah jadi diri saudara Istik gitu ya. Jadi ada polesan dari pikiran saudara juga. Nah, silakan. Dan jangan ragu untuk berpendapat. Silakan men-sharingkan, karena banyak hal yang akan didapat dari orang lain lewat perenungan saudara. Mari sebelum kita masuk ke dalam kelompok, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, bentuklah kami untuk menikmati kerajaan-Mu. Kami sangat memerlukan Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong kami untuk menyadari hal itu. Biarlah kami belajar untuk mempunyai iman bahwa Allah adalah segalanya. Biar kami belajar untuk menikmati kehidupan manusia yang kaya. Biar kami belajar untuk menikmati persekutuan yang berharap kepada janji Tuhan. Dan kami tahu hanya dalam kerajaan-Mu hal itu mungkin. Tolong kami boleh menjadi orang yang senantiasa membagikan tentang kerajaan-Mu dengan penuh gairah. Tolong kami untuk boleh menjadi orang-orang yang mempelajari tentang kenapa banyak orang-orang begitu menyukai melayani Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Dan tolong kami untuk membaca Alkitab dan menyadari Tuhan adalah Allah yang baik yang memanggil orang-orang datang kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam pengertian dari poin-poin yang hari ini dibahas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.